Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya agak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyaklah imatatul adza anit thoriq. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang ganggu orang lewat, kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam lah. Kemudian ngombeni santri, macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Ta'ala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Terus turu dadi orang ngrasani wong enggak macam-macam lah. Iku ya insyaallah disepuro pangeran. Dadi ana wali mergo kakean apa? Turu ditakoki, "Kenapa kok turu wong wali? Mboten siap roh donya, Gusti." "Kenapa?" "Donya wis rusak tok, patok mboten roh, Gusti." Lah iku ya mari swarga napa? Ya swargane wong turu ya kira-kira dot. Tapi jadi umat Nabi itu luar biasa. Makanya saya yang heran nih kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru, biasa mawon. Turu ku ya ibadah, wae agar gak zina, gak maling, wae agar gak nglakoni dosa gedhe niku sanggep ae napa? Ibadah. Karena tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus Allah jawab na'am. Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa, terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya biar seimbang, no? Seimbang kepada alam demokrasi. Jadi kalau lagi kecewa ambek sing kritik, mergo insyaallah rapati paham masalah usul ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham itu pancen yo dijak latihan bareng-bareng. Gak ngono wis malah ra paham blas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko. Zaman Nabi Sugeng ana ibadah sunat dilakoni terus, Nabi yo duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nek ora dilakoni blas Nabi yo duka, wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ana sing ngritik, ana sing setuju biar seimbang no. Wong padha ora pahame wae napa? Padha paham. Padahal makna ayat itu luar biasa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus kedua, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Allah, jangan beri beban kami sebagaimana Engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyaqtulal bari'u minkum al mujrima, supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi, ijel itu, apa kata Allah? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh, yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa. Masyhur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat, terus gelap. Ketika gelap itu yang al-bari yang enggak dosa mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan enggak, paling tangkap KPK. Berarti penjara mulai juga sisa korupsi akeh. Jadi penak lah pokoknya zaman akhir itu penak. Pemenang KPK ini mulai disoal, jadi aman lah. Sebuah sing bener di aja nih ya sing bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah nak takwa ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Lah masih orang KPK lah nak di pangeran kan ya aman karena korupsi. Kowe ku aneh-aneh wae. Kowe ku wong mukmin kok bakas ngono. Kowe sementing iku nak kowe wedi pangeran kan ra usah polisi, ra usah KPK wis tetep ra usah dosa wong wedine mbek pangeran. Nah, kecuali ra usah pangeran ateis, iku masalah. Ya, tapi kan omongan ini gak populer, padahal bener. Nah, aneh. Jadi karep pemilu ini terbebas korupsi, nak ono KPK, urip makmur, nak ono menteri kemakmuran. Pokoknya kuwabe kowe mbok gantungno pejabat negara. Mengane tau hitam jeblok, sak jeblok-jebloke. Misalnya rasa sejahtera, saya menteri sosial harusnya gini-gini. Ngono korupsi salah KPK. Ngono ono ora keamanan salah polisi. Senengane nyalahno wong. Mbok sekali-kali nganggo tauhid. Nak ono adab iku mergo dosa yang sudah
kelewat. Ya tapi kan nggak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi. Kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari bima qaddamat ya daga itu pasti ada salah yang pernah Anda lakukan. Ya, tapi sudah lah ini zaman sudah seperti ini. Sanut ya, anut umumnya wong akeh. Kalau terang nomale masalah hisab ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu menghisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Misalnya saya sebagai ulama, tentu hisab terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Ilmu. Karena ilmu kalau disembunyikan tuh bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan, terus di situ ditulis bar, karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib, ahli Fathul Mu'in, nah, atau ahli Jaljalut, tulis saja. Ahli Primbon. Enggak apa-apa, tulis saja. Penerus Ronggo Warsito, tulis saja. Zaman gendeng, arah melok gendeng, keduman, tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri, wanaknya nakal-nakal. Karena dia disalahkan Allah, karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup, kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi, awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nak ono masjid ra ono menarane Mbah Mun duka. Masjid kok ora ono menarane, wajib ono. Dulu saya iskal kenapa menara jadi wajib. Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar. Sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ada menara, ada orang ingin sholat, ono masjid tahu orang. Jadi baru kayak ada menaranya kan? Tahu. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan. Makanya manaroh itu dari kata nur, dimenarakan, dari kata nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Loh, coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya nggak baik. Kalau kamu ujub, sombong, aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak karena ujub tadi, harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari bidan ketika istrinya hamil. Gara-gara tulisan, karena yang nolong itu bidan. Ya kan? Dokter gigi. Atau kalau enggak dokter, ya ahli gigi. Ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis itu. Enggak, kamu menjadi tahu karena apa coba? Tulisan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampean itu tulis saja. Misalnya sampean enggak alim saja, maklar orang alim. Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu. Mereka tahu Korea, Hongkong karena tulisan penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim. Nanti antar kembeduan. Kalau ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim, tak antarkan. Oh ya sudah, itu kalau se-Indonesia, itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fathul Qorib sampai bab sholat itu saja. Ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis saja dalam kurung pemahaman pas-pasan. Enggak apa-apa. Lo coba dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pasan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pinter dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis saya kan ke ahli saraf. Nah, lo buatan guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu enggak. Sehingga nyun saya ada sombong banyak gus-gus alim yang ngaji saya jamul jame, ngaji mahali. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji jamul jame sama Mbah Mun. Saya pernah mentakriri kitab ini, kitab ini. Hanya banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan mereka tidak tahu. Ya sama nggak apa-apa kalau menyaingi saya. Tulis saja di rumah kamu ahli jamul jame.
Barang diparani ahli apa ahli jilid. Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini. Ya enggak apa-apa. Nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumatkan kiri. Ya saya ulang lagi. Pertama nabi jadi nabi syaratnya apa? Memaklumatkan diri. Sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung Sofa, kemudian ya maksara Quraisyin halummu ilayya, wahai orang Quraisy ke sini. Terus nabi mulai manggil satu-satu, ya bani Abdi Amanaf ke sini, ya bani Fihr ke sini. Terus saya ini adalah an-nadhirul mubin. Saya sekarang diangkat jadi nabi. Terus Abu Lahab marah-marah, tabbannaka ya Muhammad alihada jama'tana. Muhammad kamu itu orang sial, kita enak-enakan tidur gara-gara kamu manggil kita datang, ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabat yada abi labi watab. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad kalau kamu setelah jadi nabi, misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah, dan Allah memerintahkan kamu afaf itu meninggalkan zina, meninggalkan maling gini-gini. Coba kalau Nabi tidak memaklumatkan diri, jadi Nabi seklunak-klunus, ketemu wong monggo nggih. Ada temu dia nggih. Sengerti nak Nabi ku sapa sih? Sehingga orang-orang yang humul, yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar itu, karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya Nabi sidik amanat tabligh fatona. Tabligh itu lawan katanya apa? Kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana. Saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya itu kitab yang paling aneh di pesantren, misalnya yang mulai aneh lah, kayak Jamul Jami'. Saya sampai sekarang masih ngajar Jamul Jami'. Kitab yang aneh. Macane lagi roh judulnya pusing. Jamul Jawame, kumpulane pira-pira kumpulan. Dadi ilmu apa wae ana ning kono. Sing gak ana ilmu dukun, mboten enten. Ilmu carane bodoni ya ora ana. Ning kono mau carane mlebu swarga tok. Mane potensi kula mlebu swarga itu tinggi sekali. Cara sing model piye duwe. Dadi mun. Dadi cara sing model piye duwe. Dadi cukup banyak napa? Cara. Sampe nek ndek cara sitok ora mesti kula nu gak ada cara kada. Dadi nek dari cara iki mentok, ganti cara iki mentok. Ya terakhir paling gampang itu cara nganggo fadhole pangeran. Iku kena mbok tiru. Pokoke mbok swarga nganggo fadhole pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu. Makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan. Ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Loh, coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok, pondok pilihannya ada, Sarang ada, Peloso, Lirboyo. Kalau saya ke sana gimana? Saya kenal busnya. Anter. Wan keren, juga ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Gue orang mau kelunak orang jelas. Meskipun nanti ditawari orang, mesti dulu sih ahli takrib, mesti wong guyu, ahli fathul qorib. Sampai bab sholat. Tulis saja jujur. Maaf tapi hanya sampai bab sholat. Tulis saja. Ada maafnya barang. Maaf. Tapi sampai bab sholat. Enggak apa-apa. Paling untuk wong sowan. Darian mau doa jenengan 2 tahun. Tapi ini bodohnya mau 3 bulan. Mulai ngaji ini untuk bab sholat. Enggak apa-apa. Loh itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balighu anni walau ayah. Maklumatkan ke kampung kamu meskipun 1 ayat. Banyak sahabat kalau ditanya ya tidak bisa karena ngajinya tidak hatam. Tapi ya terus gak apa-apa, kok tak soal Abu Bakar, tak soal Umar. Ditanyakan yang lebih pintar. Saking tidak pahamnya sahabat itu lucu. Ketika ada ayat waqulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam, ditulis dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi, kok masih belum kelihatan, wah masih boleh makan. Terus begitu. Kalau sudah mulai syuruk, mulai padang, wah berarti sudah imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan, dulu kan nggak ada listrik, nggak ada lampu. Berarti kalau benar-benar masih malam nggak terlihat, berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Terus,
Ya sudah wakafnya di situ. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Wakaf dulu. Terus akhirnya Kanjeng Nabi itu piye kok umatku dadi masangi benang. Akhirnya Jibril teko. Ini makanya unik dalam ulumul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya satu kata itu ya ayat itu tok. Terus Jibril datang, Muhammad ayatnya itu kurang sitok. Minal fajr. Terus ditambahi minal fajr. Jadi minal fajr itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Iku mau nurun apa? Minal fajr. Makanya kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites, ada satu kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawabannya minal fajr. Wis alim gue yakin alim. Memang ikut tak? Masa itu? Mereka gara-gara sahabat itu terus masangi apa? Benang ngincang. Akhirnya minal fajr. Baru mereka tahu maksud fajar, maksud apa? Benang hitam artinya malam, benang putih artinya fajar. Sodik sudah menyingsing. Semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang ngono maksudnya kurang sithik gitu terus turun apa? Minal fajr ya. Jadi nanti kalau sampai latihan tes jadi dokter apa? Tafsir. Ayat mana yang diturunkan hanya satu kalimat atau satu kata jawab apa? Minal fajr. Lolos langsung dokter. Pun pinter. Ya pinter ngerpek maksudnya ora digandeng. Lah nanti hubungan kita dengan Allah ya seperti itu. Sejauh mana kita memaklumatkan Allah, sejauh mana kita mengkampanyakan Allah. Saya berkali-kali bilang, saya kemarin kan di Korea, itu sebetulnya hanya, saya yakin hanya doa saya. Saya sering berdoa, ya Allah, Engkau dipuji di langit dan di bumi. Lalu kalau di bumi ateis, itu caranya kayak apa? Dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara apa? Islam. Berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet. Lalu yang kayak Korea kayak apa? Ternyata betul Koreanya tetap ateis, tapi gara-gara diserbu wong Indonesia. 49.000 wong Indonesia ning Korea Selatan. Iku mbok gawe sing salat separuh iku cek pira? 24, kira-kira ya selawe digawe 20.000. Iku 20.000 salat kabeh, tahlilan kabeh surwame. Lah kok sing ngritik tahlil muni sunah Rasul tok wis rame. Pokoke rame lah walhasil. Itu tahlilan wah itu enggak ada hadisnya. Gak apa-apa sing penting muni hadis sing sitok tahlil muni hadis ya ibadah, tahlil ya ibadah. Mbok lah soal kok bener ding totalan guri sing penting rame. Maksudnya sementing rame ngomong visi Islam. Gitu Islam tahlil sitok Islam sunnah Rasul gak masalah. Wong ape yakin bener saiki ya ora ono klarifikasi, tapi sementing kan kabeh ngomong tentang Islam. Artinya gini, Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbih bersujud. Mil'us samawati wa mil'ul. Allah tidak kurang cara. Golek wong kedonyan ditawarik ke sana demi uang, bareng wis ning kono dielingno pangeran. Segawe masjid, ngontrak masjid macam-macam lah, masjid kontrakan ning Korea. Nang kene ra ono masjid. Pusing. Saya pernah ngisi di satu masjid itu gambare pintu gerbangnya bukan salib kan. Ternyata tingkat 1 itu gereja, tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Kadang ya kebalikan masjid, bar, gereja. Satu gedung. Jadi malaikat saya tidak tahu lewatnya gimana itu. Nggak tahu itu cara lewat gimana. Karena malaikat bagian rahmat itu nggak bisa dia lewat salib. Ya. Tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat. Nggak tahu saya lewatnya dari mana karena itu. Ya tentu dia punya cara lah, tapi yang jelas ya agak bingung ini gimana. Itu pernah yang tingkat 2 itu bar pas aktif. Ada santri yang ya pekerja imannya pas-pasan. Kalau nanti gus badhe Jumatan, mlebu bar pas aktif wae wong ayu. Meh wera Jumatan. Mergo mau tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Itu ono khutbah yang barnya tetap main, ada bar yang masjidnya tetap khutbah. Itu masuk bar. Sudah Jumatan apa ning kene wae. Akhirnya ya di situ beberapa menit terus ada komat Jumatan. Dosa ta ragus ini. Ya aku muni. Ya sekelem Jumatan kok apik. Wong sedhi dilakoni kok takok dosa ta ragus. Oh raimu kadung lakoni kok takok. Artinya gini, Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea.
Sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam apa di Indonesia. Dulu orang Gujarat, Punjab, ya sejarah ini menurut saya ya tetap sebagiannya benar. Meskipun tidak seluruhnya benarnya sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang kan menulis pedagang Gujarat, India ke Indonesia dagang karena mereka mukmin akhirnya juga menyebarkan apa? Islam. Itu jelas nyata. Meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa Yusuf Baros itu yang muridnya Sayyidina Ali itu. Terus juga ada yang dibawa beberapa habaib dari Yaman langsung ke Indonesia. Kayak yang di daerah Tuban itu kan langsung habib-habib dari Samarkand langsung ke mana? Tuban. Makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar. Karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu banyak. Jadi itu enggak masalah. Sampai niru sing kedunyan mawon sing luwih gampang napa? Lho nggih to. Kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu. Baru kayak wong kedunyan orang ke Jakarta semua. Gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fathul Qorib tadi yang sampai bab salat terus bikin masjid. Iku coba takoki faraid terang ora iso kan. Pemene takoki muamalah terang ora iso, tapi nak trimo carane salat sing batal apa ngentut roh dene. Aduh. Ilmune roh nak nganti bab iku jek roh. Sing batal salat apa jek roh dene. Ngentut nyekel wong wedok jek roh. Tapi mbok aja takoki sing detail apa? Cara mengenari kiblat dengan hisab ya marosdil kiblat itu serang arah iso. Atau nganggo komputer itu loh, nganggo jam nganggo kompas. Padahal ono ilmune ya marosdil apa kiblat di bulan tertentu, hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas Ka'bah. Serang arah iso, nak ngono niku serang arah iso. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan. Padahal awal dikenalnya Islam itu lewat i'lam. Fasda bima tu'maru. Kebenaran harus dimaklumat. Tapi problemnya Islam Indonesia tuh kadang humul tuh bangga. Enggak dikenal orang itu bangga gini-gini. Oke lah, kalau yang enggak. Saya sendiri ya suka humul. Sampai sekarang saya suka humul. Saya sampai sekarang enggak suka tamu. Bukan karena benci tamu, ribet. Maksud saya kalau sowan kiai ya ngaji saja, ora usah sowan. Oh ribet. Ya lucu kan, seneng Gus Bak jare wong alim. Terus senenge mau sowan tok ngaji ra gelem iku piye karepe? Wong kok aneh. Iku berarti kok karo kowe seneng dokter, di konsultasi obat ra gelem tapi ngajak jagongan. Dok, jenengan tiyang pundi? Jenengan manggen dalem mriki mulai tahun pinten? Lah ya kowe takok dokter kemalan. Mesti nek kowe takok laram apa, obate apa kok malah kenalan. Pindah Jogja tahun pinten, Dok? Lah jenengan kawin mriki tahun pinten? Lha wong jare Gus Bae wong alim kok sowan ngono. Jenengan kelahiran tahun pinten, Gus? Zaman dinosaurus. Wong alim kok takoki lahire iku piye karepe? Sesuk tak gak takok pisan matiku kapan, Om. Coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter, terus kemudian kamu takok, Dok, kelahiran tahun pinten jenengan? Aneh gak? Nak kowe seneng dokter mergo mau konsultasi berobat ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan. Nak kowe seneng wong alim yo ngaji titik. Ayo kowe misalnya seneng artis, ndelok konser artisnya takok kelahiran tahun piro. Gak penting artis ayu mbok delok seneng wis sudah gitu aja. Ora wong alim yo ngono ngaji seneng. Ini kadang wong Jawa lucu, seneng wong alim sowan terus takok-takok. Aneh, iku dudu obatno ngono, yakin. Maksudnya bu sing profesional, maksudnya sing rontok bener sidik lah, jadi wong coba bener nemen-nemen gak mungkin, wis pokoknya bener sidik-sidik. Makanya kemarin ngaji apa Nasoihul Ibad kan gitu, mujalah satu ulama artinya apa? Fi majlisil ilm ketika ngaji, ora kok mujalah satu ulama utawa sowan, matekno wong ngene ngetejo. Duh. Kulo termasuk kiai yang kampanye ini. Soalnya termasuk kiai terkenal tapi sing tamu kulo rapati kathah. Kuwi jaga masyaallah tenan wis. Muga-muga rodok tobat sithik-sithik lho maksudnya. Maksudnya ya sudah lah. Ya tadi hubungan wong alim ya sudah ngaji. Kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa? Medis. Kan lebih enak. Nah, hubungan mbek dukun wis takok wis. Mbah niki menyangking pundi. Kok jenengan dermemel nglafadzno apa sing kalimate sing jelas kena apa nak dermemel mandi nak jelas kok ora mandi ku piye takono aku ya guru pun mbek dukun wong kalimate ora jelas kok mandi nak jelas gak mandi mergo nak jelas kita bodoh ini ayo guru mantra iku mesti gak wae rungokno tenanan kalimate terus ora jelas dukun-dukun dulu
Lho kok mandi? Nak jelas malah mandi. Mandine tenan ora ya ora. Ya saya ulang lagi ya. Jadi sebab itu di Quran sering ada kata i'lamu, kenalilah, ketahuilah. Jadi awal dari agama ini adalah harus tahu. Maka menyangkut harus tahu ini lalu Allah bikin media. Media itu apa saja. Tapi lalu kita bisa berdebat tentang media. Itu yang kita tidak tahu nanti hisabnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai sekarang itu nggak tahu, nggak pernah bilang halal, nggak pernah bilang haram. Misalnya gini ya buat ini dengerin ya. Di Korea ini sering teman-teman cerita. Ada beberapa majikan yang baik sama umat Islam, yang bekerja-pekerja Muslim. Itu kalau dipamiti sholat, kan, Pak majikan saya mau sholat. Sholat itu apa? Mereka bilang dengan bahasa analogi di Korea. Pokoknya sholat itu sembahyang. Ketika sholat itu ditanya sama orang Korea, loh kamu itu sembahyang kok tidak ada patungnya? Karena pengetahuan mereka yang namanya sembahyang itu ada patungnya. Ada yang baik, apa sekalian tak belikin patung? Jadi wong Islam pas sholat tuh didelok ngarepe dhuwure kok gak ono patung. Ono sing ape sujud tuh digambarno salib. Mergo dekne denger-denger kalau karena tidak tahu Islam itu apa. Sementing ada personifikasi Tuhan. Ada lagi ini yang agak ngeri. Ada pegawai Garuda karena dia agak terpelajar waktu sholat dia sholat sama krunya di mall. Itu langsung security mall nelpon polisi. Ini ada ritual teroris gitu. Jadi sholat itu dianggap mukadimah sebelum ngebom. Jadi ritual. Pertanyaannya adalah karena mereka tidak pernah ngerti sholat itu kayak apa. Dan kadang-kadang orang ngerti bahwa sholat itu adalah ritual umat Islam itu lewat media. Media itu bisa berita, bisa dokumenter, bisa apa saja. Kita tidak pernah tahu cara Allah mengertikan. Seperti kita tidak pernah tahu madzhab Mu'tazilah, tahunya itu dari kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Coba kita semua misalnya tahu madzhab yang aneh, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, itu dari kitab mereka apa dari kitab ahli sunnah? Dari kitab ahli sunnah. Maka bisa saja informasi keburukan itu dari orang baik dan informasi kebaikan dari orang buruk. Kita tidak pernah tahu. Karena ini yang bisa ngelola hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, kita tidak bisa, hanya Allah yang bisa. Maka perdebatan Ahmad bin Hambal dengan Haris al-Muhasibi itu seperti itu. Misalnya gini, tak kiri contoh. Haris al-Muhasibi itu orang alim allamah. Dia ahli sunnah mandat, pokoknya ahli sunnah sekali. Dia mau ngarang kitab tentang dia menentang Mu'tazilah, menentang Qadariyah, menentang Syiah. Terus setelah mau ngarang kitab, ditanya sama Imam Ahmad, ya Haris, kalau kamu ngeritik Mu'tazilah, awalnya gimana caranya kalau ngarang kitab? Ya saya cerita pendapat mereka dulu, lalu saya saya tentang. Imam Ahmad guyu-guyu. Bukankah setelah kamu cerita mazhab mereka plus argumentasi mereka, jangan-jangan pembacanya sudah tertarik. Pas kamu nentang, kamu sudah dianggap gawe-gawe. Karena kadung tertarik. Saya kita contoh wae, misalnya gini, kowe sekarang rasa bareng dadi wong soleh biasa wae. Aku ono gambar wong wedok montok tak tulis, hindari ini. Kira-kira dia mau hindari apa gambare? Enggak jawab ya, kira-kira lho. Sing mbok nikmati kata hindari apa? Sing mbok eling-eling kalimat hindari apa gambare? Kira-kira. Padahal tulisannya apa? Hindari bahaya ini. Bahaya nanti terus didelok. Terus sing dieling-eling ora hindarine tapi sama. Pendapat Mu'tazilah itu ada yang menarik. Misalnya gini, menurut Mu'tazilah, seseorang masuk neraka ya karena amalnya, masuk surga ya karena amalnya. Apa artinya kalau masuk surga karena fadl Allah? Lalu gunanya amal apa? Mungkin pembaca kan tuh, wah ini proporsional ini. Berarti ahli sunnah, jadi buswarga mergo fadl pangeran. Kok enak? Lalu gunanya amal apa? Padahal dia tahu pendapat Mu'tazilah itu dari kitab itu, kitabnya orang ahli sunnah. Gak pernah tahu kita. Ya saya ulang lagi. Itu kan ibarat kayak KUHP. Kamu baca KUHP draft, terus kamu cocok. Kamu mesti nyalahkan yang demo. Atau baca buku selebaran orang demo, kan terserah kamu. Kamu kan punya akal, kan tetap milih. Tetap milih. Problemnya kata Imam Ahmad itu, ketika kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, bisa-bisa orang itu kadung tertarik. Ketika mulai kamu tentang, orang itu gak tertarik sama penentangan kamu.
Berarti kamu ikut menyebarkan Mu'tazilah. Sama seperti tadi. Gambar perempuan yang agak jorok tadi sebetulnya tak tulisi kata hindari. Padahal Ruhin gak tahu eling wong wedok gara-gara tak kei gambar hindari bahaya ini malah jadi eling. Ora eling tulisan eling. Nah, hakikat saya ini penyebar kata hindari apa penyebar gambar itu? Coba. Lalu status saya ini pengedar gambar itu apa pengedar kata hindari? Lah iya yang mengedarkan kata hindari tapi yang mengedarkan. Nah, sama sekarang pertanyaannya, kalau kamu ngarang kitab anti Mu'tazilah itu sebetulnya pengedar mazhab Mu'tazilah apa penentang? Ya pengedar juga karena umat tahu dari kitab kamu. Dong toh. Lah ya mulane kudu dadi perdebatan, kok koyo iya koyo ora. Juga tuh gale gini misalnya. Kamu jangan milih presiden yang dari militer, itu pasti keras, tegas, terus kaku. Ternyata pembaca itu wataknya militer. Lu cari yang begini, pusing kan kamu. Agak suka presiden sipil, nggak tegas. Padahal kamu nulis itu untuk menggiring orang milih presiden. Jangan milih yang militer, pasti tegas, nggak demokratis, nggak nerima pendapat. Ternyata pembacanya suka saya punya pemimpin yang tegas. Habis kamu kan? Yang tahu hati orang itu siapa? Makanya ketika kitab Ahli Sunnah dipenuhi dengan cerita-cerita madzhab Mu'tazilah, itu sebetulnya kamu itu pengedar apa penentang? Itu pertanyaan Ahmad bin. Akhirnya Imam Haris Al-Muhasibi bilang gini, enggak maksud jenengan itu ngelarang apa dukung. Pokoknya mergo mangkel. Dari Imam Haris, yo aku pokoknya ngomong ngono ae pokoknya. Terus akhirnya Imam Yus nah ngoten kita arahe jenengan mboten sedo ngarang. Makanya Haris Al-Muhasibi akhirnya enggak mengarang kitab itu. Dia sebenarnya pernah rencana Kitabul Firaq fil Islam. Dia mau ngarang kitab kelompok-kelompok dalam Islam. Ya, coba mau apa coba? Misalnya kamu bela tahlil nasibnya juga seperti itu. Hujahnya tahlil, ini gini. Terus hujahnya penentang tahlil. Yang bisa mengendalikan pikiran pembaca siapa? Ternyata dia tertarik sama pikiran penentang. Lucunya yang menceritakan kamu, pengagum tahlil. Kan tidak pernah tahu. Mana nak cari ceritanya Mbah Mun lucu. Mbah Mun itu mondok Lirboyo. Itu di Bandar Kidul akeh wong ayu. Dulu babanya Mbah Mun itu ada yang suka orang sana sampai nikah orang sana juga pulang ke sarang. Itu diantara mbah-mbahnya Mbah Mun. Suka perempuan sana terus nikah sana nggak pernah pulang ke sarang. Nah, Mbah Mun itu lahir dari adiknya, pokoknya dari keluarga, dari saudara yang nggak pernah pulang dari Bandar. Diwasiati Mun nak mondok ujo geman dolan ning Bandar Kidul. Kayak wong ayu. Akhirnya malah penasaran. Justru kalimat itu yang menjadikan maksudnya ku ayune nganti sepiro kok nganti mbahku katut kan malah akhirnya penasaran. Lare kata Mbah Mun tak angen-angen bener Imam Ahmad bin Hambal. Maksudnya ku kalimat itu pancen ribet. Kalimat itu ribet pancen. Coba milih mana coba? Jong ojo geman moro pasar opo lah nang daerah kono. Ono opo? Bahaya kan. Gara-gara kamu melafatkan itu malah orang penasaran. Di sana ada bareng delok ning kono ya nak terus mulai tak ora. Nah, makanya pertanyaannya, pengarang buku juga kena hisab karena sebetulnya apa yang dia tentang orang lain menjadi tahu karena ceritanya dia. Coba kamu ngarang kitab saja yang anti Syiah atau anti Mu'tazilah atau anti Murji'ah atau anti otoritarian, mesti pembaca itu nggak bisa kamu kendalikan. Nah, itu juga rawan hisab, makanya berat. Pokoknya walatus aluna yauma idzin anin naim. Semua itu nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak pernah tahu. Akhirnya Haris Al-Muhasibi gak ngarang kitab. Imam Ahmad itu tidak punya karangan kecuali riwayat Musnadu Ahmad bin Hambal. Kalau gak ada 14 juz. Dia tidak punya karangan. Ketika ditanya, saya takut membuat hal baru dalam Islam. Karena karangan itu kan mesti melogikakan hukum. Sementara Allah tuh kadang gak butuh dijustifikasi seperti itu. Jadi cara kitab usul fikih ini, sama tak bedai. Mungkin enggak Allah menyuruh kamu ngangkat gunung Merapi tanpa alat? Enggak, jawab saja. Latihan pinter. Mungkin enggak Allah menyuruh kamu disuruh ngangkat gunung Merapi? Mungkin enggak? Mungkin apa enggak? Nah, itu ulama usul fikih berdebat. Ada mengatakan enggak mungkin. Karena Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak dimampui mukhatab, yang tidak dimampui
Masuk akal. Kaul kedua mengatakan mungkin. Butuhe Allah iku mau wong muni yo tok nurut. Senajan to gak mungkin. Ayo Hen, Gunung Merapi angkat Hen. Nggih Gusti, siap. Langsung melayu moro. Wih Allah wis seneng wah nurut aja iki. Tapi ya kemungkinan cek goblok ora takok sik. Kita kan tidak pernah tahu, makanya ulama ini debat. Kira-kira nak Hen Gunung Merapi angkat. Potensinya kan dua, kue langsung melayu apa ngangkat. Potensinya kan kok goblok kayak ngono rata kok. Bicarane kok. Tapi ya mungkin dilembek pangeran. Cek nuruti, ora paham-paham lah melayu. Ki milih ndi? Status sing ngene iki nurut apa goblok? Jawab, nurut apa goblok? Ya nurut goblok. Ya coba ngono. Kita ndak pernah tahu. Mulane tetap pada akhirnya kita itu wa in adri. Kita tidak pernah tahu. Tapi kita tahu bahwa semua ada hikmahnya. Makanya kadang orang alim itu bilang saya alim, kadang bilang saya tidak tahu. Maksudnya kita tahu Allah memerintahkan pasti ada hikmahnya, tapi kita tidak tahu maksudnya apa. Ya sudah seperti ini. Akhirnya dunia ya sudah seperti ini. Ya kadang ngerti, kadang nggak ngerti. Ya sudah biasa ya. Kalau kita tak tahu sesuk isih urip to ora. Mungkin jawab ya. Muni roh iku nyatane yo koyo roh. Muni roh yo ora roh nak mati. Mulane sudah. Kadang takoki sesuk iku jeng yo ziarah nggih, Mbah. Tapi kadang wa alam, Mbah, insyaallah. Ya karena memang ya enggak pernah tahu. Karena apa ya? Wis ra kena diterangno, Bang. Lah kula niku gak ada kitab-kitab perdebatan ulama, nak gejol-gejolkan ngoten niku. Saya ulang lagi ya, kalau kamu mengarang kitab menentang pendapat Mu'tazilah, itu artinya kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, lalu menyebarkan kesalahan mereka. Pertanyaannya, pembaca pertama kali tahu pendapat Mu'tazilah gara-gara cerita kamu. Itu sama, pembaca tahu gambar perempuan gara-gara edaran kamu. Meskipun kamu menulis hindari, tapi kan menjadi tahu. Kamu berarti penyebar kata hindari apa penyebar gambar? Apa penyebar kata hindari? Itu ibarat kayak gini, ada anak kecil baru umur SMP kamu nak hindari narkoba. Bentuknya kayak ini loh. Nak. Padahal anak kamu itu bakat soleh yang nggak terlintas narkoba. Gara-gara buat cerita ini menjadi tahu. Sekarang omongan iku dihisap tahu orang menjadi tahu gara-gara kamu. Tapi kamu nggak ngandani, takut anak kamu kejebak narkoba. Milih mana? Bingung tau ke? Wingi-wingi ra bingung ora tau mikir. Maksudnya ya terus. Aku ya gumun, wong ora tau mikir ya do urip. Jadi ya sudah. Enggak angel panjen urip ya angel. Mane ngaji, mane ngaji. Ngaji minal fajr. Minal fajr. Itu satu-satunya ayat sing turun muk sak kalimat. Dadi ora sak ayat muk sak kalimat, sak kata kalau dalam bahasa Indonesia. Mun kula terusno. Oh, masalah yamin iki kula terangno. Yamin niku maknane arah kanan. Arah kanan maknane arah yang dikira benar. Jadi orang Arab bilang kalau sesuatu benar itu disebut kanan. Mulane ashabul yamin. Tapi kalau orang salah disebut ashabus simal. Jadi sebetulnya itu bahasa-bahasa ya memang bahasa Arab seperti itu. Partai kanan berarti benar. Kalau partai kiri salah. Tapi sekarang katanya ada wasatiyah, tengah-tengah. Ya, saya malah bingung tengah ning ndi. Tapi nah istilah Al-Qur'an itu jelas ada yamin, ada simal. Tapi kalau wasat itu bahasa sosial, tapi ya sah. Bahasa itu juga sah. Wong napa sebut ini ummatan wasatan litakunu syuhada'a napa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Mun kalau terus jadi arah kanan itu maknanya apa? Arah yang benar. Makanya disebut ashabul yamin. Kalau salah disebut ashabus simal. Innakum ladzaikul adabil alim. Innakum satamne sira kabeh. Fihi tetep dawu, fihi ku tetep ing dalam dawu innakum. Iltifatun te ono iltifat. Iltifat iku ngerubah redaksi. Mau kan tentang hum itu dhamir ghaib, tapi sekarang jadi dhamir mukhatab. Ladzaikul adabil alim. Yektine wong kang bakal nyeksani, bakal ngrasakno siksa sing pedih. Wa mutzauna lan ora den wales sira kabeh ilama kecuali perkara illa jazaa kecuali wales perkara kuntum kang ana sira kabeh tak malu nang nglakoni sira kabeh illa ibadah wa il mukhlasin kecuali kaulane Allah sing ikhlas
Jadi semua orang itu akan kena siksa kecuali kaulane Allah sing napa? Ikhlas. Wis ikhlas pokoke enak-enak ibadah ikhlas. Mun nang ngandel kula ibadah paling nyaman ikhlas. Mulang ya mulang ae mergo perintah Allah. Cek murid temroh hae guru cek ora buan sak karep-karepe. Pokoke mulang ya mulang ae. Sekolah nih, pokoknya mulang-mulang aja. Cek kira hakku ora urusan, pokoknya mulang wis. Boleh ridane Allah, sebenarnya akhirat rakakan hisab. Ribet mikir manusia ribet. Pokoknya mikir hak-hakmu ribet. Turuti ora tau waras, repot kabeh. Ben bonus dunya ben bonus. Nah, dhekmu mesti dianggap ae urip sedina-sedina. Sing ngongkon bayangno urip suwi kuwi sapa? Wa amali akhiratika ka annaka tamutu hodan. Lan kula nak di 200.000 tak anggap wage. Urip nganti sesuk dhuwit 200.000 cak iki. Lah kowe bayangno dhuwit akeh, bayangno urip nganti 60 tahun. Sing ngongkon bayangno ngono iku ya sapa? Jelas Nabi dawuh wa amali akhiratika ka annaka tamutu hodan. Kamu ngamal untuk akhirat seakan-akan mati be. Jadi misalnya aku digedingi wong sakmen iki, digedingi mok sewengi enteng sesuk wis mati wae. Jebule cek urip. Ya enggak bae cek sesuk. Kan mok sedina-sedina ngitunge apa? Mulane anggere ana panitia ngundang aku pengajian pusing. Aja mbok undang saiki aku mari bingung. Pokoke nek sesuk acara bengi aku kandhani. Mboten Gus ben ana kepastian. Kepastian mbahmu ora melok duwe donya men kepastian men. Wong ora tau ngaji tauhid to namene. Pas, ya coba 2 bulan lagi disuruh bilang iya, ben ana pekepas. Sing iso ngatur donya sapa? Akhirnya, tapi ini ben ana kepastian mbahmu manusa sing iso nonton sapa? Pokoknya acarane Senin, aku kandhani malam Senin, aku ana ya iso wae lunga. Gampang kan? Tapi kan jantungan. Akhirnya golek kiai serep. Alhamdulillah ras itu. Terus kalau ngaji teng mriki pokoke umume iku akhir bulan iki ngono tok santai wis. Ya biasa wae. Ya pokoke urip ku anggap ae sedina wa amal li akhiratika ka annaka tamutu. Dan jadi misalnya damuk bojo ya ndang sedina. Sesuk wis mati wae. Boleh sesuk jauh urip diwamuk meneh. Paling sedina. Wis sedina mati, yes. Enggak suwe-suwe ra aman apa? Aman. Aman. Wani urip ngono. Jadi daftar wali, tahu warai ngono ora. Ikhlas ki ngoten carane ki salat ben nyaman. Ngendikane Rasulullah, "Sholli ka annaka sholatu muwaddi'in." Kowe nek ben salat ikhlas, anggap bae iku salat sing terakhir dan kenangan terbaik kamu di dunia adalah tahu salat, tahu sujud. Jika salat tuh happy. Ya Allah ini sujud saat terakhir, ini rukuk saat terakhir. Seneng dadi salat. Salat kok ora. Sewante engko salat meneh. Sewante akhirnya awur-awuran. Mulane kira dadi wali-wali aku. Krasa Kang, nek dadi wali ku ana ambune. Kita ora ana ambune semboyo. Maksudnya aku ora usah wali-wali papan atas, sing ringan-ringan ae, sementing ku bener. Jadi syarat wali wa amal li akhiratika ka annaka tamutu dan beramallah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati besok. Jadi di masalah berat ya enteng. Wong urip mau napa? Sedina. Apa meneh aku luwih wali meneh, ora nganti sesuk malah. Setiap saat aku iso mati. Berarti nek di masalah kan lep sedilu. Cuma masalah kowe permanen bar mati tambah neraka. Lha kok aja sampe. Malah selawase. Lawas. Mulane masalah ning donya tok, ora usah sampe tok akhirat. Ojo. Nah, gue kan repot nggak jajah gue. Seakan-akan mati besok. Pertanyaannya apa setelah mati gak ada masalah? Ternyata tambah banyak masalah. Semuanya sementing ikhlas semua. Wa illa ibadah wahil mukhlasin. Jadi kalian semua pasti merasakan siksa dan akan dibalas kecuali mereka sing ikhlas. Maksudnya ikhlas itu aman. Illa ibadah wahil mukhlasin. Kecuali kawulane Allah sing nopo ikhlas. So macalna minal mukhlisin ya. Mungkin kalau jenengan sedanten termasuk yang sing nopo ikhlas. Pokoke dilatih, nara dilatih dipaksa. Pokoke latih paksa. Nggih kus pokoke paksa. Paksa supaya sampean ikhlas. Nggih wae misale kowe ngandalo pejabat yo mati. Nak mati ora kuat. Sing kuat namung Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga terlatih. Nah, bagaimana mungkin saya bisa hidup tanpa komunitas nasional, ya kamu yakini aja komunitas itu bisa saja mati atau benci kamu atau perubahan sistem. Ya kayak dhisik misalnya wong duwe wartel iku koyo sugih tuku wartel. Bareng ono HP gitu.
tuntas. Dulu misalnya wong duwe telepon rumah itu kalau sugih ono HP ya tuntas. Jadi perubahan-perubahan ini menjadikan kita tidak percaya terhadap dunia ini. Mesti ora iktimat, ora tetanggenan be dunia ini. Yang enggak pernah berubah hanya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ngono kowe sayang anak, iso wae anakmu sampean gedeng kowe aja katut bojo. Kowe sayang tangga iso wae gedeng kowe. Utawa ana perubahan sistem sing dadekno kowe ra urip ning kono, misale kowe ndonga muga-muga disenengi wong bidukan, sebele kowe ditakdir urip di daerah lah. Enggak pernah tahu. Sing mesti abadi namung Allah Subhanahu wa taala. Semalane illa ibadallahil mukhlasin. Kecuali kaula-kaulane Allah sing mengikhlaskan amal hanya krana Allah Subhanahu wa taala. Ail mukminina tegese pira-pira mukmin. Uti dawuh iki istisna mungkotion kang terputus. Dzikra jazaohum. Utawa ngene, dzikru jazaihim mutawi nutur piwalese para al-mukhlisin fi qouli ta'ala ulaika lahum rizqum ma'lum. Ulaika te mungkon-mungkon sing ikhlas lahum tetep kedhe ulaika fil jannah rizqun utawi rezeki maklumun kang wis ditentokno bukrotan ing lembek besok wa asyan waktu sore. Rupane rezeki apa fawakihu iku pira-pira buah-buahan badalun dadi badal bayanun utawa menjelasno rezeki maring rezeki. Bahwa tekang aran fakihah utawa utawi arisku merupa fawakih ma perkara. Yuk kalau kang den pangan apa mata lagi dan krono enak-enakan lali hifdzi sihatin. Ora kok krono jaga kesehatan. Jadi ning swarga iku mok sifate pakanan mung go enak-enakan tok, ora ana makanan pokok. Mergo makanan pokok kowe mangan beras ning Indonesia kan go ketahanan fisik. Sementara di surga tidak perlu ketahanan karena dijamin fisik kamu abadi. Paham, bisa ulang lagi ya. Kalau di dunia kan kayak butuh mangan pokok supaya mempertahankan fisik. Karena fisik kamu rawan rusak kalau tidak makan makanan pokok. Sementara di surga fisik kamu tidak mungkin rusak sehingga tidak perlu makanan sing pokok. Kabeh sifatnya makanan mau gue enak-enakan tok. Ora perlu lali hifdzi sihatin, ora perlu gue jaga kesehatan. Mergo li anna ahlal jannati krana sak temene penduduk swarga iku mustaghnuna semugih kabeh an hifdhiya saking jaga sihah bi khalqi atsadihim sebab gawe jasad ahli swarga digawe lil abadi krana selawase lawas. Dadi kamane di surga kamu tidak perlu mikir obat, enggak perlu mikir makanan sing menguatkan karena fisik kamu sudah didesain abadi. Jadi butuh makan itu hanya menunjukkan untuk kenikmatan. Jadi kamane ada semuanya itu demi kenikmatan, tidak demi menjaga ketahanan. Karena tubuh kita pasti sudah tahan karena didesain lil abad untuk selawase lawas. Wahum haluti ahlul jannah mukramun den mulya ana kabeh billahi taala kelan ganjarane Allah taala. Maksudnya kelan ganjaran sing diaturno oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin naim dalam swarga kang penuh nikmat. Ala sururin ing atase pira-pira napa bayang utawa pira-pira napa singgasana mutaqabilin hale adep-adepan kabeh. Layar ora ningali sapa badun sebagian wong akeh kofa badin ing sitoke sebagian sing liya. Jadi kamane ahli swarga iku ora ana wong ngungkur-ungkuran lho. Dadi semua kalau ketemu madhep ora kaya ning Jawa. Nek cocok mungkur. Iku ning dunya nek ning akhirat wis kabeh ketemu wani madhep. Artinya wani madhep ku gak ada masalah. Corong Jawa kan ngoten. Wong iku diutang aku, nak ketemu ora madhep. Wong iku tau bodoni aku, nak ketemu ora madhep. Di Jawa itu kan bahasa itu sudah benar. Orang itu punya utang saya sehingga kalau ketemu saya tidak berani tatapmu muka. Nah di surga itu kalau ketemu berani tatap muka, artinya apa? Antar mereka tidak ada masalah sama sekali. Yutofu dan iderno atau didarno alaihi mengatasi ahlul jannah ya alakul dan saben-saben suci minhum sangi ahlul jannah apa bikasin kelawan gelas. Wa ta'al kasu alina iku ada bisa robi klan ono isine minumane kasu. Min mainin saking arak sing seger. Min khamrin tegese arak ya jadi kang lumaku opo ikhla khomer ala wajil ardi ing atase bumi jabane bumi kan haril mak kaya dene sungene banyu. Dadi arak diharamno ning donya mergo soben dihalalno ning akhirat. Dadi malah ana ancaman sing ngombe arak ning donya ora bakal ngombe teng napa akhirat ya kecuali kalau mau tobat. Bedoa terputih asad tegese banget apane badan putih minal laban dibanding susu. Ladatin terenak eladi tegese enak li syaribin kudu sing ngombe. Bi khilam bi khamri dunya kelan beberitani arak dunya fa inna khamrat dunya iku karihatun ora nyenengno intasyurbi nalikane dinombe. La fiha ora ana iku tetep ing dalem khamrah. Haulun utawi dadekno mabuk ma tegese perkara yahtalu kang iso ngilangno apa maukul lahum ing akale wong akeh. Arak-arak di akhirat nanti itu tidak arak yang memabukkan.
Walahum lan ora ana utawa ahlul jannah anda sing arak yunzafuna iku didadekno mabuk sapa ngak fathiza wa kasra minna sabasyarif wa anzafa yaskaruna tegese dadi mabuk sapa ngake utawa yusiruna dadi mabuk sapa ngake bi khilafi khamri dunya hal berbedane arak dunya. Jadi mereka ngombe arak tapi tidak mabuk. Mereka punya bidadari banyak tapi ora selingkuh ora darani zina. Mulane ning donya ora usah zina, sampeyan ning akhirat ono widadari akeh. Wayu ora usah mbayarno. Wis ayu ora cerewet ora njaluk blonjo supaya penak lah. Ning dunya serapati ayu njaluk blonjo ngomel aduh ribet. Mesti bojomu ora bojoku. Wa indahum qasir. Tapi ngalami kabeh ora apa-apa sunnatullah napa? Ben seru menapa? Tapi sepi lho, omah esuk ora ono ngamuk sepi, tapi tangan-tangan ya bener. Ben napa? Omah iku hidup. Omah iku napa? Wa indahum qasiratut tarfiin. Wa indahum lan iku ana ing sanding ahlul jannah qasiratut tarfi utawi bidadari sing pandangane itu terbatas. Maknane habisatul ayun tegese muk membatasi pemandangan ala azwajina ing atase bojone bidadari. Dadi ning swarga bojomu ayu enggak pernah memandang cowok lain. Gak kepikiran delok wong liya. Ora usah mbok takono. Nek ning donya piye Gus? Tapi takono dhewe kowe takon. Wong sing alami kowe kok takok aku. Layang durna ora ningali sapa kok wara widadari la ghirihi maring liyane bojone li husnihim krana apike bojone mereka indauna ana ing sandinge widadari. Dadi widadari ku didesain mok roh gantenge wong mok bojone tok. Nek ora wong liya mbok ketok opo pokoke roe ku nek sing apik ya bojone tok. Nek ning donya piye coba takokno. Nek ning donya kan bojom sering istighfar. Nah nasibe aku wis nduk bojo ngene wis ngono. Sampai ngadani anak sing perawan ngene, "Nduk, kowe buka-buka aja ngalami koyo aku." Matane wong tenan. Muji bojone wong liya ora tau gelem muji bojone dhewe. Lah nek takok, "Lah kok ngono, Gus? Kowe lau tekem ya ngono." Ndek bojo iku ngeluh. Lah iya akhirnya diwales pangeran bojomu untuk kowe ya. Lha kowe dhek lakonane ngono. Wah, tangga kabeh bojone ayu kok aku tok sing bisa terusno dhewe-dhewe. Wae kabeh dihisab dhewe-dhewe. Dan widadari kelakuannya rangono ya, membatasi matanya hanya untuk suaminya karena mereka tidak pernah melihat kebaikan selain suaminya. Nah lagi di bojo ngono berarti min ahlil jannah. Dia mau cuancang ning kamar iku bener ora wong liya. Ben sing ganteng kowe tok jan sing lanang kowe tok. Tapi dianggap wong stres ya. Karena undang-undang saiki penjara. Ngajak bojo ra gelem kok peksa wae napa? Iku mesti bojone ayu sing akeh mlebu penjara. Nek bojone elek kan padha ra gelem. Bapak uga ada kiai. Kiai ini lucu, kanca akrabe bapak. Dari cara kancane bapak ngono. Ana wong bojone elek iku sok ben hisabe gedhe. Lah kena apa iki? Lah anak ora tahajud salahno pangeran wis bojo elek kok ora duha ora tahajud. Nak bojo mayu nu pantes ora tahajud perkara kelon wis elek ora tahajud e opo wae. Dadi kiai iku memperberat hukum. Dadi cara kiai iku wong kok bojone elek iku sok ben disalahno pangeran. Kenapa ora tahajud? Nggih ngantuk Gus. Lah iku bojomu elek kok ora tahajud dane nak bojomu ayu malah ora tau tahajud. Mulane pangeran gambaro nabi sempurna. Nabi ku nak tahajud. Iku Aisyah turu ning ngarepe. Aisyah ku wahyu prawan turu ning ngarepe. Iku tetep diterusno tahajud e. Jajal kowe di bojo wahyu, ape tahajud terus bojomu gelem kira-kira mbok terusno to? Milih ndi? Bojomu elek ora tau tahajud, mau kelon apa meneh bojomu. Kanjeng Nabi gambarane iku pe salat. Aisyah turu ning ngarepe iku diterusno salat. Sampai Aisyah kecewa, piye wong iku malah tahajud terus sih. Masyhur ngene hadis-hadis. Aku ora ngarah, kowe kebayang. Di bojo ayu ape tahajud, pas bojo mapian. Lah aku parah meneh wis bojone elek. Kelon ra gelem mergo elek, tahajud ra gelem mergo ngantuk, gak di prestasi. Lafit ora donya ora akhirat. Parah wis parah wis. Marah ini niku marahnya. Jebule dongane kebenteren, ya Allah meskipun di dunia aku di bojo elek, kula nyuwun bidadari sing ayu teng akhirat, bojomu tangi telabrak.
Ora usah ngono, ora usah ndonga wis pokoke ya Allah. Kabeh ngono gentine Gusti. Tapi bahasane aja jelas ya Allah. Kabeh ngono apa? Aku cuma ngamuk. Apa Mas maksude? Yo, maksude ra piye biasa. Mulane kula nek ana imam ndongakno ngono iku ora mentolo. Imam salat jenazah, jane donga iku ora usah banter-banter. Lha donga kok ngene, misale Ruhin mati, iku nak dongane ngene, ya Allah wa abdilhu zaujan khairan min zauji wa daran min dari. Itu nak diterjemah bojomu ngamuk lho. Ya Allah kasih dia istri yang lebih baik ketimbang istri yang sekarang. Wa daran khairan min dari, kasih dia rumah yang lebih baik timbang rumah yang. Tapi alhamdulillah durafam yo. Amin. Amin. Padahal doa itu sangat menyinggung loh. Iya, isih dapal donga iku. Iku aja terusno, maksudnya iku. Nah, ana wong mati kan dongane diantar ya Allahumma pokoke wa abdilhu zaujan khairan bin zauji wa daran. Itu nak diterjemahkan. Gusti niki mawon teng donya di bojo ngeten iki teng donya mawon. Genti nggih Gusti teng akhirat. Kan artine ngono. Apa wa abdilhu digenti tambah Gusti kok. Tukar tambah maksudnya Gusti. Jadi wong ra paham barokah. Amin amin. Nah aku mboten nate maca donga niku. Langsung badaron khairon min dari. Mergo nak zaujan kadang sing wedok iso nangis. Cek muni amin amin wah perkara gitu. Maksudnya donga iku ya ora ngono, tapi terjemahannya kan ngono, wa abdilhu zaujan khairon. Maksudnya gini loh. Jadikan kalau istri kamu itu nanti masuk surga, berarti terjemahannya itu jadikan watak istri ini lebih baik ketimbang watak yang sekarang. Plus ada tambahan di sana karena nanti kan widadari Ibrahim jarimu 70 ya. Berarti 71 apa 70 plus bojomu? Gak 70 itu 71. Tapi jare ngomong paling ayu sing kodonya ya. Tenan ora yo kowe sampeyan delok wae ora usah takok aku saiki sampeyan delok. Lah gunane opo kowe takok aku jebule mlebu neraka. Gak penting, ngono iku rasa kiyaine yo goblok, takoki ngono dijawab, ora usah dijawab. Mlebu swarga sik, lagi takok. Lah nek kono bantah, nek wis swarga ora usah takok. Lah iya padha iku mlebu neraka gunane opo ro iku? Ya ora usah takok yo. Pokoke kok ning swarga ketemu, ya Gus bener jebule jenengan ngono. Gampang kan? Ya tapi aku aja padha, mosok santrine entuk 70 kene 70 ya ora. Tetep aku ora trimo, jumlahe padha ya ora trimo. Kadar ayune padha ya ora trimo. Tetep mbek pangeran ya tetep beda tetep. Padha-padha numpak pesawat ya tetep beda kelas sembrono iku. Tetep beda. Nontor apik mripate dikhamul ayun terus mripate iku gedhe hisanuha tegese jembare ayun. Dadi nek wong Arab bayangno wong ayu iku ya mripate gak sipit. Ya pancen ya tenan, kowe ora wong ayu Arab, ayu Cina tetep ayu Arab. Mergo ayu Arab hasil apa inun tikhamul ayun mripate gedhe. Sayu-ayune wong sipit, mbek ayune wong ya cek wae saiki. Dale ayune wong Uzbek, mbek ayune wong Cina. Kowe milih ndi? Uzbek senajan to ngono mbok pilih ya ora gelem pokoke. Wong ngongkon milih wae. Milih ndi kan? Ayune Uzbek mbek Cina. Uzbek, tapi sing mbok pilih ora gelem. Ya milih wae saya apa? Wong milih. Maksudnya itu tenan bener pangeran pokoknya ayu sing kelas standar sing dikhamul ayun. Karena guna koyok-koyok setuhune widadari filau niku bedun niku endok maksudnya ninuam kedua burung unta maknun kan tersimpan. Mastunun disimpan biraisihi kelawan utorisihi kelawan apa sayape utawa iku lho sing bulune ikilah anuam. Maksudnya koyok endok putih sing terselip utawa tertutupi oleh bulu. Maksudnya indah. Ya wong ayu transparan ambek rontok kenek kere iku seru sing rontok kenek kere ngono lho. Pokoke ngono. Wis milih wae senajan turun kesampaian pokoke milih saiki wae. La yasilu ora tumeka ilahi maring ikila apa ayun utawa maring ikila ainihinna apa hubarun apa bletuk. Walau nuhu wa albayat fi sufratin wa ahsanu ing dalam agak-agak kekuningan ahsanu alwani nisa iku luwe apik-apike warnane wong wedok.
Pokoke ora usah takok, sebenarnya lakoni. Fa aqbala mengko madhep sapa ba'dum sebagiane ahli jannah. Ba'du ahli jannah tegese sebagian ahli swarga madhep ala ba'din ing atase sebagian. Ya tasauna hale saling takok sapa ahli jannah. Amma sing perkara maro kang wis liwat apa mabihim kan ahli jannah fid dunya ing dalem dunya. Iki kula terus nomor ora iso dilereni. Niki kan critane ngeten iki. Wong ahli swarga niku nek ning swarga niku takok kanca bisnise ning donya. Nah, mitra bisnise iku mlebu neraka karena kafir. Iki nunjukno nak wong saleh iku oleh kancanan wong kafir. Asal ndak harbi lho ya. Saya ulang lagi ya. Misalnya kue urip ning Uni Soviet atau urip ning Korea atau bahkan urip ning Jakarta. Kan bisa saja mitra bisnismu ini orang kafir. Tapi dia perlakuannya ke kita baik, urusan profesionalitas kerja juga apa? Baik. Singkat cerita, ketika di dunia aku sempat misalnya kayak dijak dugem gak gelem, dijak zina gak gelem, terus dijak maling gak gelem, terus si kafir tadi ngomentari ngene, kenapa kayak ra gelem zina, ra gelem maling? Ya kita nanti kan dibangkitkan, dimintai tanggung jawab. Terus dari sing kafir ndak tenan ngono iku. Mosok orang mati mau dibangkitkan lagi. Nah, ketika perdebatan zaman di dunia terus mbok akhiri, ya wis karwane sok mben. Nah, ternyata kalimat sampean karwane sok mben mbek Allah diwujudkan ketika kamu nanti masuk surga. Kowe takok, "Ya Allah, saya beri hak ketemu teman saya yang berdebat sama saya." Singkat cerita, kamu dikasih lorong sama Allah untuk ketemu dia. Kancamu wis ning neraka. Dadi nunjukno wong nek ora kesampean dendame gak lega iku manusa. Wis manusa wis ngono kabeh. Sampai ning swarga iku nek ora kesampean dendam, akhire ketemu ning neraka. Piye saiki kowe mbek aku bener ndi? Nyatane aku saiki ning swarga. Kowe kan sing ngomong nek aku wis mati iku ora iso tangi meneh. Nyatane aku saiki tangi. Tangiku ning swarga kowe neraka. Bar ketemu kabeh lega lagi dibalekno ning swarga. Lha wis disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufari yathakun alal araiki yang zurun hal suwibal kufaru makanu yafalun. Jadi nanti kamu yang punya teman-teman di masa lalu dikai kursi dilunggono ndurin rokok, tapi sudah diatur mbek pangeran sedemikian rupa supaya kowe ora ceblok. Tapi nek aku milih ora usah jajal aja, mau tetep wis milih. Artinya nek kowe dendam ku dituruti mbek pangeran. Misale ana wong sing ning donya kok ngojo ngaji tak entuk apa. Kowe cek mangkel diomongi ngono. Terus kowe baru kayak ngaji jalan mlebu iku ora lega nek gak ketemu wong iki. Lah repote jebule ketemu wong iki swargane sak dhuwure kowe. Wah yo. Repot aku. Akeh-akeh ora insyaallah ora nek sing nyai insyaallah ora bakal swarga sak dhuwurmu. Tapi yo nek umat Nabi muga-muga di sepuro. Nek dhuwure takoki, lho ketemu aku kok swarga sak dhuwurmu. Bariku aku gebutun terus istighfar. Sementara ke bar tanya dedam terus, mulane swarga ndek. Lah nang ngono ya repot to. Tapi intine ning ayat iki iku ana wong soleh kancanan wong kafir. Zaman ning donya sering dinyek nak sampean ra ono hari kebang. Lah iku wong sing mukmin mlebu swarga iki gak lega sedurunge mengkonfirmasi ulang ketemu kancane sing zaman ning do dan iku ambek Allah diberi napa diberi iku disebut apa fal yaumal ladzina amanu minal kufari yathakun alal araiki yang zurun hal suwibal kufaru makanu falun pun jeng terus nokola ko iluminum gak diterangno ora iso ngakhiri pokoke ngono sok ben terusane kola ko iluminum ini kanali kori. Saya itu masih ingat cerita guru saya ketika masih sekolah masih kecil. Ada anak baru latihan bahasa Arab mufrodat. Jadi dia taunya kalau yadun itu tangan, kalau anta itu kamu, ya kalau jalan ya saro, kalau kepala ya roksun, kalau saya ya anak. Ketika dia baru ahli mufrodat di Arab, kepalanya diusap-usap sama orang Arab. Kata si santri tadi, ya Syekh, yadun anta, saro-saro, ala roksi ana, katanya. Ya artinya sama. Jadi, ya Syekh, yaitu yadun anta, berarti tangan anda, saro-saro. Terusannya itu ala roksi ana, pada kepala saya itu. Jadi dia belum bisa mengatakan misalnya ya duka ala roksi, tapi ya yadun anta saro-saro ala roksi. Nah semoga semua dialek tadi gak termasuk kategori yang itu. Saya dulu sekolah kakak kelasnya Gus Zofur itu ya punya teman kalau dimarahi di kelas itu bilang, Gus tadi saya dimarahi di depan alladzina aja. Jadi
Apa maknanya alladzina katanya? Katanya di depan orang apa? Banyak. Karena setiap ngaji alladzina wong akeh. Jadi kalau dimarahi di depan publik berarti dimarahi di depan alladzina. Nah ini kapan? Saya tadi pamit sama Gus Zofur itu kapan-kapan bisa disewa enggak Gus? Bisa kan? Ini menurut saya masalah yang lumayan serius. Saya pernah didolani lah sama Habib Soleh Alatas dari Tegal. Ternyata kru dari TV 7 atau kru dari Khazanah sering juga minta masukan dari beberapa narasumber untuk memberi penjelasan tentang tarikh sebenarnya, misalnya tentang Umar. Di sini biasanya khas ulama itu dilematis karena kalau ngasih biasanya pemeran perempuannya benar-benar perempuan. Jadi resikonya kalau cantik itu nanti jadi masalah ikhtilatur rijal wan nisa. Kalau tadi enggak, karena Anwar 3 mungkin. Atau mbak-mbaknya enggak mau berdampingan dengan Abu Jahal, enggak tahu tadi. Jadi saya enggak tahu tadi pertimbangannya itu fikhan atau apa trauma karena takut itu. Para adik-adik santri yang saya cintai, saya bersyukur sekali karena saya biasanya nggak pernah mengacara mau itu hasanah ini mutor ya, karena yang merintahkan guru kita yaitu Kiai Haji Agus Abdul Ghafur. Begini, saya punya usul pada anak-anak. Saya bagaimanapun sangat mencintai Pondok Al Anwar. Saya usul sama anak-anak, terutama yang putra ya, supaya tetap menghafal fikih. Jadi kalaupun ditakdir nggak bisa berbahasa Arab kayak tadi, kayak Abu Jahal dan siapa tadi, Sayyid Hamzah dan sebagainya, setidaknya menghafal ahkam fikih. Al-ahkam al-fiqhiyah. Jadi saya mohon muhafadzahnya itu tidak hanya Quran lafdzon wa tilawatan, tapi menghafal ahkam. Ini penting sekali karena kelebihan kita di kampus. Ini pengalaman saya kerja di kampus. Keunggulan kita adalah kita ini hafal kepastian hukum fikih. Jadi misalnya Kangkang harus hafal meskipun nggak bisa baca teksnya, kalau iddatul mutafa'an hazaujuha itu arba'ata asyuri wa asyra. Kalau dia min dzawatil hamli wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyatuna hamlahun dan sebagainya dan sebagainya. Ini penting sekali karena ternyata yang saya baca beberapa orientalis atau beberapa orang barat itu masuk Islam itu karena Islam ini dianggap hukumnya itu detail. Termasuk mengatur pernikahan, perceraian, tata kelola ekonomi, tata kelola negara dan sebagainya dan sebagainya. Saya pernah ditanya menyangkut ekstremis. Kalau dalam bab dosa besar misalnya, akbarul kabair ba'dal isyrak billah adalah qatlul mu'min. Jadi dosa terbesar setelah isyrak billah adalah qatlul mu'min, membunuh orang mukmin. Lalu pertanyaannya adalah kita hidup di negara Indonesia yang penjahatnya ya mukmin atau muslim, yang kadang premannya juga mukmin juga muslim. Lalu kalau kita membela diri duel gitu dengan penjahat, lalu kita akhirnya membunuh si penjahat tadi, apakah masuk ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan karena dia orang mukmin? Jawabannya adalah kitab fikih itu menyediakan bab namanya kitabus siyal, bahwa mangqutila duna mali fahuwa syahid, mangqutila duna ahli fahuwa syahid. Orang yang duel dengan penjahat kemudian dia mati adalah dia mati syahid, dan dia kalau terpaksa membunuh tentu ada aturan-aturannya ya, dengan tartib yang ditentukan di kitab-kitab fikih. Itu penjahatnya damnya itu muhaddar, sehingga dia tidak kena kisos si sahibul bait tadi yang punya rumah tadi. Sehingga dengan fikih-fikih yang detail saya harapkan santri sarang, karena dulu Mbak Zubair itu ma'ruf bil faqih. Saya sering kalau ngajar cerita bahwa misalnya Gus Zofur ngaji sama Mbah Mun ngaji sama Mbak Zubair ngaji sama Mbak Fakih Mas Kumambang, Mbak Fakih ngaji sama Mbak Mahfud Termas. Lah Mbak Mahfud ini muridnya Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul Li'anah. Sayyid Abi Bakar Sato punya kakak namanya Sayyid Umar Sato. Itu dulu kiainya mbahnya Mbah Mun itu, Ahmad Syu'aib. Itu dulu berwasiat kalau ngojlok adiknya Sayyid Abi Bakar Sato yang punya kitab I'anah itu. Serana gunane mulang kitab gede-gede, yang penting ku apal kan. Akhirnya kita ini korban konsepnya Sayyid Umar, jadi disuruh muhafadzah. Karena memang harus hafal. Jadi mahfudot saat tadi jagoan sama Gus Zofur, apa ingat ketika dulu muhafadzah? Karena kalau kita muhafadzahnya alfiyah itu gurunya bisa kita akali. Kalau kita pura-pura guru itu biasanya malu nyemak pakai kitab karena dikira nanti tidak hafal. Akhirnya murid-murid tahu
Mesti kebut ya Gus, enggak mesti bingung. Jadi ada trik. Ya akhirnya betul anak-anak dikebut terus gurunya semuanya terus wes pun Pak. Jadi bisa diakali juga akhirnya ya lolos. Terus cerita kedua ini kisah nyata. Saya dulu itu dengan Gus Zofur musyawarah, Fathul Mu'in, macam-macam. Pernah digojlok sama Bapak. Aku masuk krungu kon alim fikih ambek Gus Zofur makili Anwar, tapi aku ora percaya kon iso jawab pertanyaan. Napa, Pak? Itu ada seorang imam lupa baca Fatihah, langsung baca Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian makmum bilang subhanallah. Karena si imam tadi hanya hafal tadi 3 juz tadi. Itu enggak pede. Ganti wadduha. Wadduha makmumnya masih bilang subhanallah. Akhirnya ganti surat yang dia pasti benar, yaitu ganti kulhu. Karena dia dikira kalau surat panjang itu salah. Akhirnya diganti kulhu masih subhanallah. Lalu makmum tahu ini nggak ada solusinya kecuali dijelaskan secara jelas. Orang mau coba Fatihah. Lah itu fikih kita. Makanya saya berharap nanti Gus Zofur juga ngarang fikih yang seperti ini. Apakah yang seperti itu membatalkan sholatnya makmum? Karena darurat. Hanya subhanallah nggak memahamkan. Dia mau nggak mau harus ngomong. Kalau masalahnya itu udah baca Fatihah. Nah ini nanti supaya jadi fasul masalahnya Anwar 3 itu kalam ini termasuk membatalkan apa? Enggak. Karena kalau cari padanan ayat Quran tentang Fatihah juga tidak yakin imamnya paham. Misalnya pura-pura baca walaqad atainaka sab'am minal mathani yang artinya Fatihah juga saya yakin imamnya juga nggak paham. Jadi ini ada masail-masail fiqhiyah yang setelah ditanyakan memang fikih dulu itu tidak memuat. Kita harus kreatif, tapi bukan berarti merasa istihad untuk jawab beberapa pertanyaan. Terus cerita keempat, ini tentang guyonan-guyonan ilmiah. Dulu itu kata Mbah Mun itu sering cerita, dan ini etika modern ya. Kebetulan norma modern dalam dunia akademik seperti ini, yaitu skeptisme. Jadi orang itu harus agak ragu kalau dengan pendapatnya. Ada seorang alim itu yakin kalau orang naik bulan itu tidak mungkin karena dia percaya dengan teks Al-Qamar itu fisama irrobiah. Tapi kata muridnya itu Kiai Kudus, semuanya dua-duanya Kiai Kudus itu Kiai terkenal semua. Kalau menurut muridnya pokoknya mungkin ya. Orang mungkin terus dia cerita pola Rasulullah gini panjang lebar. Itu bantah-bantahan itu sampai 3 jam sampai dekati fajar. Setelah dekati fajar kata gurunya pokoknya cara aku gak mungkin. Terus muridnya bilang, alhamdulillah, dia pun betul nopo-nopo. Gurunya janggal. Kenapa kamu sekarang taslim? Padahal mulai tadi kamu terus bantah saya. Karena guru saya sudah bilang menurut saya. Itu haknya guru. Kalau bilang menurut saya. Tadi Anda bilang, Pak Guru bilang pola Rasulullah. Itu Rasulullah itu milik kita semua. Jangan-jangan tafsir guru salah. Makanya saya bantah terus. Jadi itu unik. Tapi kalau sudah menurut saya, ya sudah itu menurut guru. Kalau tapi bilang kalau qala Rasul gini-gini bisa saja guru salah dalam menafsirkan qala Rasul. Ini penting sekali dalam ulumul Quran. Saya yakin Gus Zofur lebih tahu. Misalnya begini. Saya sering kali digugat oleh para saintis Pak Bahak dalam proses embriologi itu tidak ada min alakir segumpal darah. Yang ada dalam embriologi itu alak itu ya semacam zigot yang nempel di dinding rahim. Kemudian itu yang nanti jadi janin. Kalau segumpal darah ya orang keguguran katanya. Nah, terus saya tanya, apa ada di Quran itu segumpal darah? Kata dia ada min alakin. Saya bilang, saya ini hafal Quran, tidak ada kata segumpal darah. Kalau min alakin ada kata saya gitu. Terus, tapi kata kiai-kiai itu begitu apa? Ya tapi tetap Qurannya itu min alakin, bukan segumpal darah. Yang ada segumpal darah itu terjemahannya, bukan Qurannya kata saya gitu. Ini penting saya utarakan. Nanti kalau terbukti secara sains bahwa nggak ada proses embriologi itu segumpal darah, itu yang salah bukan Qurannya, tapi kita yang mengartikan bahwa alagen itu segumpal darah. Sehingga kalau kamu mengartikan alagen segumpal darah, kamu harus bilang ini menurut saya, bukan menurut Allah dan Rasul. Nanti kalau kamu bilang segumpal darah menurut Allah dan Rasul, berarti kalau penelitiannya salah, yang salah Allah dan Rasul. Nah, meskipun tentu sesuai ilmu balaghah bisa saja min alakin benar-benar maknanya segumpal darah, karena untuk litahjin atau untuk litakbeh supaya manusia tidak sombong diceritakan dia diciptakan sejenis segumpal apa?
darah, bukan harus materinya dari segumpal darah, tapi sejenis itu. Ya untuk supaya manusia tidak sombong. Bisa saja kalau cara balaghah demikian. Ini kembali ke Umar tadi saya ketika melihat drama Umar tuh, Sayyidina Umar itu berkali-kali punya pendapat. Karena beliau tuh sering solid, sering akurat, sampai penggemar beliau menghentikan hadza mar'a Allah wa ra'a Umar. Hadza mar'a Allah wa ra'a Umar. Ini pendapat Allah dan pendapat Umar. Sampai Sayyidina Umar marah besar, la taqulu hadza hukmu wa hukmu Umar, walakin qulu hadza hukmu Umar. In kana sawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa min Umar. Kamu jangan mengatakan kalau ini pendapat Allah, tapi katakan pendapat Umar. Jadi kalau benar ya min Allah, kalau salah dari apa? Umar. Tapi sekarang banyak beberapa organisasi ekstrim yang semuanya itu di atas namakan Allah. Mungkin Gus Zofur lebih tahu, lebih ngalami. Orang itu kalau benci seseorang yang kelas nasional, wah itu sudah dihujat, dimaki-maki. Kita yang menemani mereka itu juga dihujat. Wong fasik, wong keliru kok dikancani. Karena pikiran fikihnya adalah kita harus tafrik bainal haqqi wa bainal batil. Harus jelas ada demarkasi mana hak, mana apa? Batil. Itu fikih yang sementara kita pelajari. Sehingga mungkin orang enggak apa ya istilahnya akan menyalahkan lah. Saat kita bertemanan dengan orang yang macam-macam di Jakarta, apalagi orang liberal macam-macam. Tapi kalau sampean ngaji lagi di atas itu, misalnya belajar ilmu tasawuf, kita diajar ya kan, kalau kamu berteman sama orang dolim, ma tadri madza yuhtamu bih. Orang dolim itu kamu pun tidak tahu madza yuhtamu bih. Jangan-jangan dia yuhtamu bi husnil khotimah. Kamu juga nggak pernah tahu madza tuhtam. Apa kamu nanti tuhtam bi husnil khotimah apa suil khotimah. Sehingga orang-orang tasawuf itu melihat orang dolim ya tetap hormat. Karena tidak tahu nanti akibatnya jangan-jangan dia husnul khotimah, kita yang suul khotimah. Ini penting bagi anak-anak Anwar 3, murid-murid Gus Zofur, sehingga orang-orang alim itu harus kamu beri ruang, meskipun secara zahir berteman orang-orang yang macam-macam. Karena itu ada ilmunya. Kita tidak ngambil sikap itu ada ilmunya. Makanya di kitab Hidayatul Hidayah, beberapa kitab tasawuf diterangkan, kalau kamu melihat orang fasik, jangan-jangan yuhtamu bi husnil khotimah, kamu tidak. Kita ingat cerita Wahsy. Wahsy itu orang yang dilaknati Rasulullah karena qatilu Hamzah. Ketika Nabi aksara min la'nil kuffar, malah nazala qaulu ta'ala laisa laka minal amri apa? Syai'un aw yatuba alaihi. Dalam surat Ahzab ketika Allah mensifati orang munafik, itu masih ada kata wa yu'adzibal munafiqina insya'a. Masih ada kata aw yatuba alaihi. Kemungkinan orang munafik adalah Allah menyiksa mereka insya'a atau memberi toh. Sehingga banyak ulama, terutama guru kita Syekhina Kiai Maimun Zubair, itu berteman orang macam-macam nggak masalah. Dan kadang-kadang banyak menimbulkan kekecewaan. Ini nanti nggak ada tafrik bainal haqqi wa bainal batil. Nah, saya akan menjelaskan di sini bahwa itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Banyak orang sing la'anahu Rasulullah. Bahkan da'a alaihi Rasulullah kayak Wahsy, kayak Khalid bin Walid. Kaifa yukhlifu qaumun fa'alu bi'aihim hakadha. Zaman itu binabihim hakadha. Yaitu ketika Rasulullah perang Uhud itu syujja wajjuh wa kusirat rubaiyatu wa udmiyat lisatu. Ketika Nabi babak belur wajahnya, kata beliau, kaifa yuflihu qaumun fa'alu binabihim hakadha. Tapi apa yang terjadi? Justru Khalid bin Walid itu masuk Islam. Wahsy qatilu Hamzah juga masuk. Sehingga saya meskipun punya sikap, tentu saya sebagai orang punya pilihan gaya hidup. Mungkin saya ya akrab lah kalau sama misalnya Mas Nusron gitu. Tapi kalau Gus Zofur akrab. Tapi saya menghormati, itu pasti ada ilmu. Saya jaga jarak ya ada ilmunya. Gus Zofur berteman juga ada ilmu. Nah, ini yang saya harapkan dari Anwar. Mohon ilmu ini diperkuat. Karena basis terkuat peradaban adalah ilmu. Ilmu menyediakan segalanya. Saya masih ingat Gus Mek Peloso itu akrab sama bapak saya karena beliau senang semaan. Kebetulan pendiri semaan Jantiko itu bapak sama Gus Mek. Jamiah anti koler itu awalnya. Selama-lama digenti Mantap, terus di era putra-putranya digenti Zikrul Ghafilin. Itu kalau jagungan sama bapak itu beliau bilang intinya begini. Iya, mau nahi mungkar, kenal era gelem kok nahi mungkar. Oleh proses biaya, oleh tarbiyah biaya kenal era gelem.
Meskipun tentu anak-anak tidak saya sarankan seperti Gusme, karena jadab Anda tidak mesti sukses kayak Gusme. Nah, itu kan resiko. Karena untuk sukses itu butuh keramat, butuh macam-macam lah. Kalau sampean latihan gitu pasti ditangkap keamanan itu. Karena itu masalah gitu kalau di pondok masalah. Tapi apapun itu, kita punya cukup khazanah ilmiah untuk melihat itu. Saya berkali-kali kalau acara di Pondok Hajan sering bilang, berteman orang fasik itu tidak boleh. Wa ingkana dasarin fajan dibu suratan. Kalau berteman orang fasik itu nggak boleh karena nanti ketularan fasik. Tapi kalau dibalik, pertanyaannya dibalik. Mbah niki membina orang fasik. Dan di antara membina tentu prosesnya itu berkawan macam-macam. Kalau dibalik itu menjadi haram apa halal? Bukan dibahasakan berteman orang fasik, tapi membina orang fasik. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita itu banyak. Saya berharap ulumul Quran di sini sampai yang seperti itu. Saya beberapa kali belajar kitab Hayatus Sahabah. Di situ ada satu aplikasi Kamal Quran, baik yang fiqhul dakwah maupun fiqhul ahkam. Saya di situ yang paling saya kenang adalah cerita-cerita misalnya termasuk yang dikutip Habib Zain bin Sumit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Suatu saat ada ustadz, saking semangatnya nahi mungkar karena si Harun Rasid sering salah, didatangin. Kata si ustadz tadi, inni nasihun lak famusyaddidun alika fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an. Saya akan memberi nasihat Anda, tapi saya agak ekstrim, agak keras. Mohon kamu jangan tersinggung, Anda jangan tersinggung. Anda ya Amirul Mukminin jangan tersinggung. Tapi apa kata Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid? Uskut ya jahil, kamu ustadz bodoh. Terus fa inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Ini saya terpaksa bahasa Arab karena tadi takut kalah sama Abu Jahal tadi. Jadi ini mohon sekali ini kompetisi. Jadi kalau Abu Jahal saja bisa bahasa Arab, masa saya kiai tidak bisa bahasa Arab. Jadi saya tadi itu ya kan di Abu Jahal saja bisa bahasa Arab. Fasih lagi tadi. Yang saya kecewa dia sopan ngasihkan mic tadi. Duduknya sudah benar gak sopan tadi kok gak benar. Jadi memerankan Abu Jahal memang harus gak sopan. Tapi semoga berakhir nanti diteruskan jadi Abu Jahal repot. Nah ini kata Harun ar-Rasyid. Inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tentu kita tahu Allah mengutus Musa dan Harun atau Musa saja yang populer. Musa itu man huwa khairun minka, tentu Musa itu lebih baik ketimbang Anda. Ila man huwa syarrun minni, tentu Fir'aun itu lebih buruk ketimbang saya. Itu saja masih ada aturan faqula lahu qawlan layyinan. Kamu harus ngomong yang halus. Kok kamu dakwahi saya mau pakai kasar? Akhirnya si fasa kata tadi yang gurunya langsung ustadz, yang ustadz tadi langsung diam dan ngakui kalau Harun ar-Rasyid lebih alim ketimbang dia. Nah saya harapkan nanti ulumul Quran di setai 3 itu tidak sekedar mengenali mufradat, tapi mengenali makna terjemah, juga makna yang bisa disimpulkan dari ayat-ayat Qur'aniyah. Sehingga nanti keyakinan saya ya, apapun berubahnya zaman, nanti Quran itu tetap bisa dibaca kalau cara maknani seperti itu. Tapi kalau Anda maknani mufradat, resikonya adalah mufradat yang disebut itu kadang sudah tidak ada. Yaitu tadi misalnya wal khayla wal biwala wal hamira litarukabuha wasina. Tentu sekarang kita naik Innova, kita naik mobil, bukan naik khayl, bukan naik biwala. Tapi kalau dimaknani secara tadi, pokoknya ada markup, ada tunggangan yang kita naiki, ada tunggangan, dan kalau kita dapat nikmat tunggangan itu, kemudian kita syukur, litaslahu ala dhuhuri, ya yang penting sumatat guru ni'mat rabbikum. Ini penting saya aturkan karena saya berkali-kali berdebat juga. Kalau di kota itu kan ada dialog. Bahkan ini mungkin Gus Zofur lebih tahu ya, saya pernah di UI itu pernah disurati sama Majelis Mujahidin Indonesia. Di situ diterangkan kalau sekian terjemahan Kemenak itu salah sekian, miliknya UI salah sekian. Nah, di antara yang diundang itu saya dianggap makili UI.
Tapi apa yang terjadi? Mereka itu karena maknani itu pakai mufrodat, tidak mau pakai ilmu balaghah, tidak mau pakai analisis-analisis yang harusnya terjadi dalam ulumul Quran. Saya punya contoh demikian. Saya sering belajar kitab namanya Kitab Ar-Risalah, karangannya Imam Syafi'i ketika sering surat-suratan sama Abdurrahman bin Mahdi. Kata Imam Syafi'i, Quran itu lisanul Arabi, dan lisanul Arabi itu awsa'ul lisanan, lisan yang paling luas. Sehingga ketika beliau ditanya, kenapa Anda mewajibkan tolabul ma', mencari air, ketika orang harus tayamum di perjalanan? Terus Imam Syafi'i menjawab, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak menemukan air, itu baru fatayammamu sa'idan thayyiban. Beliau dengan enteng mengatakan, la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Orang yang belum pernah mencari tentu tidak bisa dikatakan tidak menemukan, tapi tidak tahu namanya. Jadi kalau dikatakan tidak menemukan, pasti pada sabit tolak setelah mencari. Kalau belum mencari kok mestinya tidak tahu, bukan bisa dibahasakan tidak menemukan. Nah, saya berharap anak-anak ini karena ditunggui Mbah Mun yang ma'ruf dengan tafsirnya Gus Zofur. Karena Mbah Mun itu murid Said Alawi. Said Alawi punya karangan Pakirat Faidul Khobir yang di karangan Said Alawi dengan Habib Abdurrahman Al-Musawa kalau nggak salah. Yang nyarain agamanya Syekh Zamzami. Dulu saya belajar itu juga sama Gus Zofur karena dulu yang ngajar Mbah Mun sendiri. Saya juga sering menerima keluhannya Gus Zofur di Jakarta, di mana-mana orang analisis Quran itu tidak pakai ilmu balaghah. Ini repot sekali. Karena kalau kita tidak pakai balaghah, maka al-adat yufidul hasra. Kalau dalam kaidah usul fikih, al-adat la yufidul hasra. Ketika Allah pakai kata hitungan itu belum pasti hasr. Jadi taruh saja misalnya begini, ini yang kisah nyata dalam hadis sahih. Ketika Rasulullah itu memintakan maaf sama orang munafik, terus kata Allah mengingatkan intastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Kata Nabi, jika 70 tidak bisa dimaafkan, wa sa'azidu ala sab'in. Ya sudah, saya tambahi lebih dari 70. Ternyata sama Allah didhawuhi, maksudnya tidak gitu. Kamu mintakan ampun untuk orang munafik maupun tidak, sama-sama tidak saya ampuni. Sehingga terus ada kaidah al-adat la yufidul hasra. Ini penting dalam ulumul hadis atau ulum usul fikih. Karena kalau nuruti adat, Nabi sering dawuh misalnya man sholal bardan dakhalal jannah. Orang yang sholat pada waktu dua dingin yaitu subuh dan asar dakhalal. Terus kamu mau tidak sholat zuhur misalnya, dan sebagainya dan sebagainya. Nabi sering menyebut kebenaran, misalnya kebaikan adalah ini. Terus kamu tidak akan melakukan kebaikan yang lain, tentu tidak mungkin. Ini masalah-masalah yang menurut saya serius semenjak ada banyak ormas-ormas yang sidik-sidik katanya kembali ke Quran dan apa? Hadis. Itu tapi kalau guyonannya orang-orang pesantren, ya kamu saja yang kembali. Karena keluar Anda terlalu jauh. Kalau kita tidak perlu kembali, wong sudah di dalam katanya. Yang keluyuran kemana-mana kan kamu. Kalau kita tidak pernah kemana-mana, jadi ngapain kita yang kembali? Anda saja yang apa? Kembali. Jadi ini penting ya, penting sekali. Karena pengalaman saya di Jogja, pengalaman saya di Jakarta ketemu orang macam-macam itu, memang ya di Jakarta pernah ada satu acara. Ya acara seperti ini. Itu yang datang seorang kiai yang ya biasa pakai sarung, ada yang pakai celana. Itu pas mulai pegang mic ada separuh hadirin keluar. Alasannya gampang. Belum tidak pakai sunnah Rasul. Karena kiainya tidak cingkrang. Itu sudah keluar separuh. Ketika saya ditanya, Bapak kenapa Anda masih mendengarkan mereka? Mereka tidak mengikuti sunnah Rasul, mereka tidak cingkrang. Kata saya gini, Rasulullah itu hafal Quran. Dan saya kebetulan saya hafal. Jadi saya sudah mengikuti sunnah Rasul. Jadi kalau Anda ingin sunnah Rasul kayak saya harus hafal Quran. Kalau motong celana itu gampang. Kalau motong celana itu gampang. Itu kan murah sekali dan mudah. Itu mikir dia. Ternyata mereka bilang sunnah Rasul itu hanya jenggot, cingkrang, wayoh bila ada tambahnya itu. Itu. Nah ini saya tantang anak-anak Anwar 3 supaya ngikuti sunnah Rasul yang keren, yang tantangannya berat, yaitu hafal kenapa sudah di 3 juz itu. Itu saya tuh sering protes sama anak-anak. Itu nanti kalau ketemu malaikat Jibril, Anda dianggap mengikhtisar Quran. Oh itu kan. Masa Quran 30 juz jadi
3 juz. Itu kan kayak kitab Mukhtasar Jiddan, jadi dari kitab besar terus diringkas. Saya tidak bisa membayangkan kalau Anda nanti ditanya malaikat Jibril, kenapa Quran saya turunkan 30 juz jadi 3 juz. Ya tapi karena ya itu tadi, karena saya yakin Gus Zofur orang alim itu tadi kaidahnya itu malayudrokukulu, layudrokukulu. Kalau nggak bisa semua jangan sama sekali. Ini sekedar pengalaman untuk anak-anak. Kalau di pondok Quran itu sampai dari sekolah itu buatan berani. Karena dikira kayak sudah sampai 30 juz. Memang pondok Quran itu unik. Anak itu bisalahnya juz 12, juz 13. Tapi juz amma itu tidak hafal. Karena ketika menghafalkan itu tidak kober ngapalkan yang juz amma. Memang hafal betul juz 7, juz 8. Tapi juz amma kadang nggak bisa. Buat duha kadang nggak bisa. Imam Mitraweh kadang nggak bisa dia karena dia surah kober karena ngapalkan Quran itu kan berat. Pernah suatu saat saya itu tahlil jajar santrinya bapak. Dia tahlil kulhu, waktu tahlil kulhu itu juz 30, kayak apal 30 saja gitu. Jadi untuk baca kulhu itu memang harus urut setelah melewati juz 1, juz 2 sampai juz 3. Sampai seperti itu. Gayanya baca kulhu kayak wes apal juz 30. Sehingga di pondok Quran tuh nggak ada yang berani terus juz 30 karena kesannya kan sudah. Iya, jadi itu tradisi yang mungkin mungkin beda itu. Saya sendiri juga gak seneng kalau ada santri kok terus juz 30 itu kok melete itu kok sudah. Nah ternyata di sini saya ketemu santri-santri yang jurus juz 30 terus ini. Wah ini menurut saya ini agak masalah dalam tradisi saya ya, dalam tradisi kami. Jadi ya itu tadi karena cara pandangnya beda. Jadi cara pandangnya beda. Tapi saya berkeyakinan memang saya sering ketemu Gus Iit, adiknya Gus Zofur. Beliau sering cerita ke saya, Gus kalau bisa nanti sarang itu semacam kayak Islamic Center. Karena kita tahu semua kayak apa alimnya Gus Najih, kayak apa alimnya Gus Zofur, alimnya putra-putra Mbah Mun, sesuai bidang spesifikasi ilmu masing-masing. Saya sering nasihati yai bahwa semuanya itu ada ilmunya. Tadi misalnya Anda tidak tegas sama orang fasik, itu ya ada ilmunya. Karena mungkin kita tawaduk la nadri ma yuftamu bihi. Kita tidak tahu si fasik tadi yuftamu bi apa, kita tidak tahu. Kita sendiri nggak pernah yakin kalau kita nuhtam misalnya bagus nih khotimah. Saya kalau di Jogja ketemu orang liberal, ketemu orang macam-macam, saya pakai ilmu itu. Tapi kalau saya ngaji di pesantren pakai ilmu at-tafriq bainal haqqi wa bainal batil. Kalau santri baik ya tak puji, kalau yang enggak baik ya. Tapi yang jelas enggak tak saboyong. Karena pondok saya bilang enggak punya adat boyong. Kata bapak, kena keramat, santri sing beling dilalak boyong, tapi jogeman boyong gitu. Jadi berarti karena kalau musuhnya boyong berarti tidak keramat karena pakai kriteria fikih tadi, pakai. Ini penting saya aturkan karena jangan sampai khazanah, kearifan wali songo yang kancanan orang macam-macam. Ada 7 hari ya diterima, 40 hari ya diterima. Zaman itu ya nggak diterima sebagai khurafat bid'ah ya enggak. Sehingga menurut saya wali songo itu adalah panutan di mana itu semuanya diselesaikan bil ilmi. Bukan karena emosi si reaksi itu enggak, semuanya bil ilmi. Saya pernah baca kitab Al-Minanul Kubro karangannya Imam Sa'roni. Beliau cerita sebagian ilmu itu sudah keluar dari afdholiyah karena satu kondisi. Misalnya sebaiknya amal itu sirron. Tapi kenapa guru-guru kita Mbah Mun sendiri sering pengajian besar, Gus Zofur, banyak lah yang mau acara besar. Saya sampai sekarang nggak pernah punya acara besar. Wiling-wilingan saya yang pengagum sirron gitu. Tapi ternyata di kitab-kitab kita, kata Abdul Hasan Asadili mengatakan aliru bito atikum kama yatadzoharu ghairukum bil ma'asi. Maksiat di Jakarta di mana-mana begitu ekstrim, dangdut begitu terbuka, diiklankan besar-besaran. Tapi kalau pengajian nggak besar-besar, dulu itu pengajian itu nggak ada yang besar karena mahal. Dulu orang soleh itu ciri utamanya adalah khifatul ma'unah, biayanya sedikit. Sekarang karena mereka besar-besaran menyebarkan maksiat, kita akhirnya kata Abdul Hasan Asyadili, kamu kalau to'at harus iklan, a'linu bi to'atikum, kalau to'at harus dipertontonkan. Sehingga senang saya misalnya tadi dipertontonkan anak-anak ahli bahasa Arab sampai Abu Jahalnya saja bisa. Wah itu kan satu prestasi yang luar biasa. Kalau Abu Jahalnya saja alim, apalagi yang tidak Abu Jahal.
Apalagi Abu Jahalnya tadi sopan, wah itu bagus sekali itu. Ya, itu pasti Abu Jahal kecewa itu diperankan orang yang sopan. Itu udah gue banget katanya. Itu pasti kecewa. Abu Jahal itu pasti kecewa. Ini tak warai dadi wong sing para pangeran sing bil ilmi. Saiki koyo Rukin mangane sak piring, Mustafa sak piring, bojone ya sak piring. Bojo mangan sak piring. Saiki dinosaurus itu mangane piro? Saiktar kan, gajah sak ramanan misalnya. Dawe Kanjeng Nabi nak nerangno cek gampange. Kowe ora usah kuwatir masalah cukupe rezeki. Pangeran niku ora ngarep bangkrut. Delok pangeran mulai gawe langit bumi ku makani kewan pira wae termasuk dinosaurus, onta, gajah. Lho nganti saiki kok ya ora apa meneh manganem trimo sak. Jadi pangeran nak gawe contoh Kanjeng Nabi nak gawe contoh cek gampang. Artinya kalau Allah menggelar alam seluas ini kemudian wabas safiya min kulli dabah. Dabah saiki malah sapi cilik-cilik. Mu dhisik zaman ana dinosaurus wae. Dunyane pangeran mboten apa? Entek kok trimo wedhus cilik-cilik ya semalah entek. Ini melane pangeran iku Kanjeng Nabi. Jadi nak nerangno ku simpel. Kowe ora tawakal piye? Delok le alam taro. Kowe apa ora mikir? Allah iku anfaqo nglakoni infak membiayai hewan sing digawe Allah mulai khalaqas samawati wal ardh mulai dhisik. Tapi nganti saiki ora padahal termasuk sing dibiayai ku dinosaurus kan. Mangane piro? Iwak hiu mangane piro? Lah anak paus. Lah bojomu mangan sak piringe kok golek kangelan. Gus masyaallah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kira usah ngumpul dhuwit akeh-akeh bojomu sak piring kecuali bojomu koyo dinosaurus mangane. Lah iku mbok rewangi korupsi sumput mangane sak piringe mbok rewangi. Dadi ku Kanjeng Nabi mulane ora ana wong paham Quran kok Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi nak nggih mulane kula seneng ngapal hadis mergo wis asa alim-alim ulama nak ngendikan tetep bulet. Nah Kanjeng Nabi ku muji pangeran ku simpel. Ya tuwa himalai, pangeran suga gak ternilai, gak terbayangkan. Delok angen-angen. Wong makani makhluk urip kok mulai gawe langit mbek bumi nganti saiki kok ya ora entek. Dal mau termasuk sing dibiayai dinosaurus, gajah, iwak hiu, iwak paus macam-macam. Yo kok ora entek. Kowe yo kok keduman mangan. Kan salam dhewe kok mangan sak piring mbok rewangi pergawe rino wong rewangi korupsi apa-apaan goblok ora barbar. Wong dinosaurus sing mangane akeh wae turu-turu ora merga. Kowe mangan sak piring wae kok wae turu merga. Gawe. Ngene nak doloro wis ora sadungakno mari. Wong kok kurang ajar. Lah iya gajah mangane akeh. Iku wae turu wae. Kowe mangan sak piring wae turu mikir sesuk ora iso. Turu. Mulane pinter gajah berarti. Tawakale dhuwur gajah. Iku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi nak muji pangeran cek simpel. Kalau nu niteni iki, kalau dari apal sekian hadis, tetap beda gitu. Kualitas dawe Nabi. Kalau orang fikih nak ngomong kan bulat, ya bener tapi bulat. Misalnya ngeten ini, mungkin itu gak ada pelem ijek pentil. Terus kula tuku, dan pelem tak tuku. Aku nuku itu kan asumsi pelem itu wis tuwa. Berarti regane kan rugen lah ya asumsinya pelem tuwa, sehingga dengan rego pelem tuwa. Mereka nak pentil kan gak ada regane, yang pentil itu cuwilik banget. Sekarang sakwet pelem dituku 1 juta, asumsi rego pelem apa rego pentil? Jawab. Rego apa? Lho boten rego pelem, nak pentil ora ana regane bocah. Pelem pentil itu pentil, tak tuku 1 juta itu nganggo asumsi dadi pelem tuwa apa pentil? Pelem tuwa. Engko nak dihitung pentil kan ora ana wong gelem. Lah itu di Madinah biasa begitu, tentu contohnya kurma ya, tapi tak contoh pelem. Terus Nabi ku rawuh, merevolusi cara orang Madinah dagang. Terus Nabi duka. Ojo ngono, Jong. Gak oleh adol pelem sedurunge ketok apike. Dadi ngenteni wis tuwa. Kena napa ya Rasulullah? Kula pun butuh dhuwit sing tuku nggih purun. Ya kula nggih pun butuh dhuwit sing tugas yo purun. Kok jenengan haramno? Jawabe Nabi ku unik. Nabi itu betul-betul Nabi. Haru jawabe Nabi ngaten ngene. Kula hafal hadis. Jong Aro'aita in mana Allahu as-samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Ngene lho, Jong. Engko misale pentil iku kena angin, mbok kena apa terus rusak.
Terus kue mangan donyane dulurmu iku atas nama opo? Fabima yastakhilu ahadukum malah akhi. Lho kowe nampa dhuwit 1 juta iku ora atas nama pelem. Lah saiki pelem iku kena angin. Terus kue mangan duit iku atas nama opo? Darani dagang sing kula ora nangis akhirnya sahabat. Itu Kanjeng Nabi. Tidak ngetikan simpel. Aro'aita imana Allahu as-samra fa bima yastakhillu ahadukum malah. Soalnya kita jadi kiai, maksa kabeh santri mu'alim, bener nurut. Kita jadi wong lanang, ben bayangno bojo yo nurut, api anayu, api uswoe. Dewi ulama-ulama ngeten. Kulo nu hafal karena ini menurut saya filsafat kehidupan yang luar biasa. Anta, kebalen malah ya. Anta min nafsika, jadi kamu dari diri kamu sendiri lam tajid min nafsika kullama turid. Pakai faturi itu min ghairika kullama turid. Sing kepengen duwe bajayu rak yo kuwe. Sing kepengen urip enak kan yo kuwe. Sing kepengen ra diutang rak yo kuwe. Sing kepengen urip di duwe akeh yo kuwe. Wong kuwe duwe karep dhewe ora iso fasilitasi awakmu dhewe, wong liya kok kon nuruti. Nanti anta min nafsika lam tajid kullama turid, kamu yang punya keinginan saja ndak bisa memfasilitasi diri kamu untuk supaya sesuai keinginan kamu. Lho wong liya kok kon nuruti karep. Jadi misalnya ini, misalnya ke utang wong sugih, sik aku utangi 100 juta. Utangi lho kowe kanca ora gelem utangi 100 juta. Lah sing kepen didik sapa ya aku. Ya dhuwit dhewe kok malah ngel aku lah opo. Jadi misalnya bojomu pokok nurut, kowe kudu nurut be aku. Aku iki bojomu ngene. Turuti sik awakmu dhewe kaya kepen apa? Di bojo ayu nurut. Lah ya aku ora nurut, berarti kowe dhewe ra iso nganakno sing mbok karep. Jadi melane wong alim-alim iku mesti tawadhu. Mergo kok itu anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fake faturi min ghairika kullama turid. Kamu dengan kapasitas kamu sendiri tidak bisa mewujudkan semua yang kamu inginkan. Bagaimana kamu berharap orang lain mewujudkan yang kamu inginkan? Wong iku ben ora otoriter nak mikir ngoten. Kita misalnya ingin alim, kadang dhewe ra iso alim. Mungkin ngapal Al-Quran nanya ya iso, maksa murid tembokon nanya. Kadang bapak wali murid itu udah kurang ajar. Udah ini dia hafal Quran, anaknya kon bukso hafal. Nah hafal, modal 5 tahun kok hafal-hafal. Lah bapak harus 3 tahun gak hafal. Wajar umurku 20 orang hafal. Lah bapak umurnya wis widak berapa? Udah ini alim, anaknya kon modal bukso alim. Kon iso maca muin nanya. Ya maca se. Wong ngawur-ngawur, wong kok maksa wong liya, anakku wong liya, mukalafe wis beda-beda. Eling-eling ya. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Pakai faturi dumir ghairika kullama. Terus wonten malih tiyang tuwa sowan Nabi ya Rasulullah, anak yang paling saya cintai mau tak kasih uang paling banyak. Yang lainnya enggak, karena saya enggak pati senang. Nabi takoki lucu. Lalu mereka semua itu ingin baik sama kamu, apa yang kamu senangi dok yang baik sama kamu? Ya enggak, semuanya harus baik sama saya, kan semuanya anak saya. Jadi Nabi, nak ngono ya ora usah. Orang itu kan ndak fair, misalnya dia anak 5, sing paling disayang sing barep. Karepe sing barep dikai akeh mergo paling disayang, tapi si bapak tetap ingin yang 5 ini semuanya makanya Nabi oleh melehno gampang. Alas tatarju ayakunu fil birri lakasawa. Kamu masih ingin kan semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah, ya kalau gitu jangan, maksudnya jangan beda-bedakan kalau itu Nabi. Jadi Nabi itu kalau mendidik itu simpel. Ya mau misalnya didik tentang rezeki, nah Allah itu sugih. Ya wong mau kon mikir, delok le, Allah itu nafaqoi kewan sing digawe mulai gawe langit bumi. Iku ya fa innahu lam yaqit mafiyati. Sebagai riwayat mafiyam ini. Ya nyatane nganti saiki mboten saiki kowe mikir, nak dinosaurus iso mangan. Gajah wae iso mangan, iwak hiu wae iso mangan, iwak paus wae iso mangan. Kok trimo kita buta sak piring? Gak iso mangan. Wong paus ra iso ngakali wae iso mangan. Kowe tukang ngakali golek sak piring wae. Iku dadi wabat fiha min kulli napa? Dadi sak donya wae dikai mangan. Wa ma min dabatin fil ardi ila ala wa inna rizqu. Kok kowe ora tawakal urusan mangan, keliru. Soal mergawe di ikhtiar ngoten mawon.
Maslahate kiai iku nak diundang wong sugih, iku atok teko nak gak ono uzur. Tapi nak diundang urunan iku malah rawan masalah. Misalnya begini ya, saya ini diundang pengajian di masjid. Masjid itu punya kas 100 juta. Juga tak bayangin masjid. Terus karena saya diundang di situ disangoni 2 juta. Pertanyaannya adalah uang yang diwakafkan untuk masjid itu sah enggak untuk sanggup mubalek? Ayo sapa sing wani muni halal. Bayangane wong ngamaling masjid itu dadi keramik, dadi alat gua dadi barang disangono mubalek. Omah tukono gelang nggih. Bojone tukono gelang. Ndak uang yang diwakafkan di masjid sah enggak untuk sanggupnya mubalek? Kan secara fikih kan masih ada pertanyaan. Dua misalnya begini, ada pengajian door to door. Ana wong ra niat urun, berhubung diparani panitia terus urun 10.000. Ana wong larat duit 20.000 apa dienggo belanja, berhubung diparani panitia diurunno. Ini kan uang-uang yang akumulasi sekian, yang ada yang halal murni karena orangnya mampu, ada yang halal masalah karena yang memberi karena malu mergo diparani panitia. Beda dengan misalnya gini, aku disenengi Zaid ini kaya, duit dewi. Paling banter kan subhat, tapi kan uangnya dia. Paling banter nyangoni saya itu subhat modenya yang produk beli. Makanya seringnya kenapa dulu Nabi itu akrab sekali sama Abu Bakar Umar. Nah Abu Bakar itu kaya, Umar kaya kelas menengah, Utsman kaya raya. Karena kalau Abu Bakar ngasih Nabi itu pasti duit luwian, nggak ganggu kebutuhan keluar. Tapi nak Nabi dikai wong fakir 20.000 iku duit bersejarah. Iku sesuk iku iso nggo tuku beras, duit primer. Paham ya? Mulane ke jogeman suudon mbek kiai kene apa sih kiai iku luwih parek wong sugih. Nak masalah ngamal iku lancen maslahati kiai parek wong sugih. Perkarane duit sing dikek wong sugih potensi halalnya tinggi karena paling enggak kebutuhan pokok keluarga. Tapi nak aku parek wong melarat sing urusan uang lho nggih. Jika ide 20.000 jebule jatah anak sekolah, jatah tuku belanja sisuk, berarti aku ngambil sesuatu yang primer. Padahal aku butuhanku sekunder, misalnya aku sedang mobil, kadang butuh aksesoris. Kan naif kan? Wong melarat ngekei duit sing taruhane go beras, dikekno kiai sing selerane wis sekunder sing gak penting. Makanya kenapa Nabi itu akrabnya sama Abu Bakar, Umar, Utsman kalau masalah amal. Lah akrab Bilal, Abu Hurairah yo Nabi yang posisinya KI, tapi nggak tahu kena tarian ini. Nah ini penting saya fatwakan. Misalnya begini, misalnya saya punya pondok, santri itu misalnya berapa? Saya sering ngomong, sing ramah urun, rasa urun. Tapi nak di duit ya urun, wiling-wilingan ben berjuang. Itu cara Allah tertib. Sing urun, sing mampu ya urun, sing ramah mampu ya rasa urun. Ini cara pondok modern, mampu ramah mampu wajib urun seragam. Nah cara agama aneh, uang ra mampu jenenge mustahil berantuk jadi wajib no urun, paham ya? Wah aneh, itu hukum konti. Cara pondok modern, melarat kan urunnya podo, jadi tertib. Cara hukum mana tertib, wong melarat jadi mustahil berhak meneri, malah wajib no urun. Lah ini masalah, makanya seorang fakih ya harus ngomong terus seperti saya ini. Saya ulang lagi ya, kenapa Nabi itu nerima amalnya Abu Bakar, Utsman, Umar? Karena berapapun yang dikasihkan Nabi, pasti keluarganya itu aman. Karena mesti luwian. Itu disebut yas'alunaka madza yunfikun qulil afu. Afu itu luwi. Tapi misalnya Nabi kok nampa duit kok Bilal 50.000 itu duit dramatis, duit jatah mangan, jatah boy dramatis. Begitu juga menyangkut manggil santri. Saya sebagai kiai aku roh rasane tenan. Misalnya saya kiai, untuk engkek. Kadang aku nyeluk ruhin tak penoto taman. Wah tamanku kok elek, ruhin tak penmoro. Ruhin sesuk ning nggonku. Nggih Gus siap. Mergo aku dianggap kiai ini, dianggap jalan menuju swarga. Padahal ruhin ini wong melarat. Nak hari itu enggak kerja anak ramangan. Karena khidmah saya, anak ramangan mergo kerja ning. Padahal aku wis bakasane selera, mau trimo kon noto. Mulane sekali kiai ngongkon santri melarat kok gak lomo, itu haram besar karena
Kecuali aku genteni uang kerjanya dia, misalnya biasa untuk 50.000 tak genti. Kalau ndak ini saya dosa besar karena demi barang nggak wajib. Dadekno santriku meninggalkan barang sing wajib. Podo-podo ngono atok nyeluk santri sing wis sugih. Sesuk nggonku. Mergo apa? Lali gak ngekek dhuwit bojone nggo ATM, soe ora masalah. Tapi nek sing melarat-melarat kan lali. Ora lali ya masalah apa meneh. Tapi wong udah ora iso ngaji, angger ana kiai sering nimbali wong sugih, dari kiai parke wong sugih ora melarat mo. Lah wong melarat digo celu-celuan malah hancur lebur. Kita latih husnudzon, maksudnya kita latih ben wong diutek husnudzon. Paham ya? Jadi wong kudu ana mikire. Mulane kiai-kiai alim jarang nyeluk santrine melarat. Perkara ini mesti ana kebutuhan primer yang ditinggal. Iku sirine kena apa Rasulullah iku seneng sahabat fakir tapi tetep aja akrab Abu Bakar, Utsman, Umar karena ini kelas meneng. Penting kula atur ya. Jadi kula baleni malih ya. Nah ana fatwa alha kata sapa alha kumut takasur. Iku mesti wong ra saleh. Mergo nek wong saleh takasurul amwal iku kanggo maslahate ji. Nare jari Imam Ghazali, kue rasa fatwa juga terbuka. Nak fatwa juga terbuka, nganti wong Islam mau duwe kifayat yaumin biyaumin, engko ra ono haji, ra ono zakat, ra ono uang kanggo nglawan non Muslim sing harbi. Iku yu'addi dzalika ila sukutil haji wa zakati wal kafaro al maliyah. Jari Imam Ghazali menutup badzalika fi ghayatil qubhi. Itu buruk sekali. Terus kata Imam Ghazali kedua, semua nabi itu panutan dan Allah cerita nabi kire lengkap ono nabi Ayub, nabi Sugih ono kaya nabi Sulaiman, nabi wong soleh sing diceritakno Allah wae ono sing melarat ono sing sugih, kowe kok membatasi seakan-akan sing soleh syaratnya kudu melarat. Kok kecangkeman banget. Ini penting kula aturno. Lah menyangkut alat malahi, kula lah keyakinan kula nganti sakniki alat malahi haram. Cara santri kula main gitar kita haram. Tapi kita sebagai wong alim itu menyisakan satu empati. Mbek wong-wong tasawuf sing isane isek nak nganggo alat apa? Musik. Dan itu pernah dilakukan Jalaluddin Rumi banyaklah dalam satu khat sufiyah. Bahkan kitab Imriti dhewe nyontokno wong asing mbek pangeran wong main gitar. Kan lucu kitab Imriti. Fa usribat makna dhamir risari fa uribat bilhani bil alhani nagomatul autar nyanyian sing mergo ngetik apa gitar. Terus ketika Abu Musa al-Asy'ari ku suarane apik jari Kanjeng Nabi utiya mismaron min mazamiri ali Daud. Dekne koyok main seruling koyok serulingnya Nabi Daud. Lah saiki nak alat suling ku haram berarti Nabi nyontohno barang apik mek barang haram. Iku jari ulama-ulama sufi sing bela nak ana kemungkinan alat malahi iku. Tapi rasmu awas kena bareng main musik dosa betul. Aku ngaramno sebagai gurune sampean. Cuma iki mau cerita. Kowe yakin haram, lah ora kecangkeman komentari wong sufi sing nak main iku terus eling pangeran. Lah kowe nak main eling opo? Kan ngalekno utang gak eling pangeran niku. Iku wong pelarian niku napa? Paham ya? Jadi wong kudu mikir. Ini penting kalau atur, jadi wong kudu mikir. Kok agama itu kudu dipikir. Ya ono alhaakumut takasur, tapi ya ono ayat wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Kena berjuang gelem ra gelem nglibatno bi amwalikum nglibatno dunya. Lah nek saiki wong ora oleh di dunya berarti ra iso berjuang. Ya wis ngono. Dadi nek maca Quran iku kabeh kok men ngumpul donya, aku di ayat alhaakumut takasur. Ya kita sebagai wong soleh, wong Islam kabeh